Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, selamat datang di acara seminar parenting dengan tema menjaga fokus dan motivasi anak di era digital ini. Acara ini diprakarsai oleh Bimbel Ocean Education sebagai salah satu bentuk kepedulian Ocean Education terhadap dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Haidir dan saya yang akan memandu Bapak Ibu sebagai moderator selama acara berlangsung. Sebelum masuk ke acara, saya akan membacakan rundown acara kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Sudarman MPD selaku Direktur Bimbel Ocean Education. Berikutnya adalah presentasi mengenai Ocean Online atau O2 oleh Bapak Dendi Rohman SPD. Yang berikutnya adalah seminar parenting dengan tema menjaga fokus dan motivasi anak di era digital yang akan disampaikan oleh Ibu Astri Katrini Alafta, SS MED. Lalu setelahnya ada tanya jawab dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fikri MPD. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berlangsung lancar dan tanpa kendala apapun hingga akhir penutupan nanti. Berikutnya, kita masuk ke sambutan dari Bapak Sudarman MPD selaku Direktur Bimbel Ocean Education. Kepada Bapak Sudarman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Astri Katrini Alafta, SS MPD. Bapak Ibu peserta kegiatan webinar pada hari ini, rekan-rekan guru dan semua panitia yang terlibat dalam kegiatan seminar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan webinar yang mengambil tema menjadi fokus dan menjaga fokus dan motivasi anak di era digital. Bapak Ibu yang berbahagia, anak adalah harapan masa yang akan datang. Dan tidak ada yang memungkiri ungkapan itu. Karena itulah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah semestinya sebagai orang tua memberikan perhatian khusus dalam mendidik anak. Sehingga kelak anak menjadi pelopor dan pengaman di masa depan. Selain itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang lebih lagi di masa yang akan datang. Ini berdasarkan penelitian di Amerika Serikat dari 1.001 responden yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley MPD dalam bukunya yang berjudul Millionaire Mind, bahwa salah satu kesuksesan anak adalah dukungan dari pendamping. Bapak Ibu sekalian, artinya ini apa? Bahwa dukungan yang sangat berarti adalah dukungan yang berasal dari orang-orang terdekat atau keluarga. Pasangan keluarga adalah pasangan yang terpenting, memberikan dukungan dan kontribusi besar untuk memberikan kesuksesan anak di masa depan. Keluarga adalah keluarga yang saling mendukung, menciptakan hubungan yang harmonis, saling melengkapi kemampuan, dan mampu menciptakan peluang yang mencapai kesuksesan anak secara terbuka. Setiap anak perlu pendamping untuk sukses, dan ini dambaan setiap orang tua. Orang tua tentunya pasti berkeinginan anaknya sukses dan memiliki kompetensi di bidang teknologi. Tentunya teknologi yang diimbangi dengan akhlak atau yang memiliki jiwa keimanan yang baik. Jadi setiap anak ketika mengoperasikan teknologi,
mengolah teknologi yang ada saat ini itu dengan menggunakan akhlak yang berperan sebagai pengatur jiwa yang melahirkan moralitas yang etis. Bapak Ibu yang berbahagia, kami sebagai lembaga pendidikan dan pendamping pembelajaran sebagai wujud dan tanggung jawab kami kepada generasi penerus yang cerdas dan berkualitas, maka kami hadir dengan webinar walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini. Sebagai lembaga pendidikan, Ocean Edu atau sekarang dengan Ocean 2 atau Ocean Online memberikan pendampingan pembelajaran kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian secara proporsional dengan pembelajaran secara online dan offline. Nanti yang akan dijelaskan pada sesi kedua. Bapak Ibu yang berbahagia, tanpa berpanjang lebar kami sambutkan untuk hari ini, hanya ada beberapa patah kata yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Ada beberapa pantun cuplikan yang kami sajikan ke Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat insya Allah. Bapak Ibu semua, anak kecil perlu disayangi. Itulah hak yang harus dimiliki. Orang tua wajib peduli agar anak tumbuh dan mandiri. Sayang anak, sayang keluarga. Saya anak sukses, keluarga bahagia. Solehnya anak, orang tua dapat surga. Jadikan anak investasi akhirat dan dunia. Bapak Ibu, dua pantun yang kami persembahkan. Ada beberapa lagi sambutan dari kami, mudah-mudahan tidak memberikan bosan untuk Bapak Ibu semua. Hari ini tanggal 25, benar ya Bapak Ibu semua? Tanggal 25 di bulan Juli, webinar parenting Ocean persembahkan, dan saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pasti peduli. Insya Allah akan mendaftarkan anak-anaknya di Ocean. Akhir kata, satu patah kata lagi dari saya yang pesan untuk seminar hari ini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Kupas mangga dengan pisau belati, dipakai juga pemotong ikan. Banyak ilmu yang akan didapat nanti, tapi seriuslah untuk mendengarkan. Terima kasih banyak dan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudarman MPD yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya adalah presentasi mengenai Ocean Online atau O2 yang akan disampaikan oleh Bapak Dendi Rohman SPD. Kepada Bapak Dendi Rohman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar semuanya? Dengar, Pak. Baik. Saya ulangi kembali mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan dulu, nama saya dengan Pak Dendi. Saya dari bagian Humas Ocean Education. Pada kesempatan sore ini, saya diberi kesempatan oleh pihak Ocean. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan mengenai bagaimana sistem belajar di Ocean, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Mungkin tanpa panjang lebar, saya ingin menjelaskan bagaimana sih sistem untuk belajar di Ocean. Bapak Ibu semuanya bisa melihat di slide yang saya share. Apakah semuanya sudah melihat ya tentang slide yang saya share? Mohon maaf sebelumnya. Sudah ya? Sudah, baik. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya ingin memulai untuk sedikit presentasi mengenai Ocean, kita ingin uji konsentrasi Bapak Ibu semuanya dengan gambar yang ada di depan laptop atau depan handphone Bapak Ibu semuanya. Ya, kita biar cair suasananya dan nggak kaku, kita ingin ada sedikit ice breaking dulu buat Bapak Ibu semuanya. Baik,
Bapak Ibu semuanya sudah melihat nggak di dalam layar laptop atau handphone Bapak Ibu ada gambar bayi yang sedang tertidur? Sudah melihat belum? Mungkin saya hanya bisa ngasih waktu sampai dengan 10 detik. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa melihat dalam layar tersebut ada seorang bayi gitu ya. Ada seorang bayi di dalam gambar ini. Ya mungkin nanti ada makna kenapa sih harus dengan gambar ini seperti itu. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Sudah ketemu semuanya, Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat ada gambar di sini. Ya mungkin ini hanya untuk mencairkan suasana aja sebelum kita mulai tentang presentasian. Baik Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita lihat gambar ini, mana sih bayinya? Mungkin ada yang masih bingung, mana sih di sini bayinya? Nah, kalau kita lihat sudutnya itu, kita mulai dari bagian muka. Bagian mukanya itu adalah yang ini bagian mulut. Ini bagian mulut, ya. Ini bagian kepala. Ini bagian kepala, ini bagian kepala, ini bagian punggung. Ini bagian belakang, bagian kaki, dan ini bagian perut, dan ini bagian tangan. Sudah kelihatan semuanya? Sudah kelihatan ya? Nah, ya mungkin logikanya seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Mungkin kalau saya bawa ke dunia pendidikan, bahwa mengenali bakat, mengenali suatu talent, suatu anak, itu kita tidak bisa langsung sekaligus bahwa menjudge anak saya itu pintar di sini, anak itu jago di sini, anak saya itu bodoh dan sebagainya. Tidak. Bahwa kita kenali dulu sedikit demi sedikit dan kita pahami dari sudut mana yang kita bisa mengenal diri kita dan juga anak kita atau siswa kita kalau di sekolah. Karena mungkin di sini banyak juga Bapak Ibu yang emang dari sekolah gitu ya. Jadi dalam melihat karakter siswa, kita lihat dari keunikan siswa itu sendiri dan tentunya peluang mana yang bisa kita sentuh. Karena setiap siswa itu pasti memiliki satu titik yang dimana itu mudah kita untuk bentuk gitu, sehingga kita akan bisa melihat ataupun menilai hasil akhir dari siswa itu akan menjadi apa, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini sedikit tapi bisa memberikan satu inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat gambar ini dan mudah-mudahan untuk diri kita bisa kita implementasikan. Baik Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai seperti apa itu ocean, ya, dan bagaimana itu ocean, mulai dari visi misi ocean itu sendiri, gitu ya. Jadi untuk visi misi ocean itu adalah menjadi lembaga yang mampu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang terdepan, profesional dan global. Dan misi kami yaitu meningkatkan sumber daya manusia, baik pengajarnya dan juga siswa-siswanya tentunya, gitu kan. Yang keduanya meningkatkan kualitas dan fungsi manajemen kami sehingga manajemen kami ataupun Ocean bisa terus eksis dan bisa memberikan manfaat buat semua lini, gitu ya. Yang ketiga, memperkenalkan dan menerapkan model karakter building untuk semuanya, terutama adalah siswa, gitu ya, untuk siswa. Dan yang terakhir adalah membentuk kepribadian dari siswa. Dan itu adalah visi misi secara ringkas dari Lembaga Bimbingan Belajar Ocean. Tentunya setiap lembaga memiliki visi dan misi, yang mana visi dan misi itu akan selaras ketika sudah menjadi program-program yang dijalankan dalam suatu lembaga tersebut, seperti itu. Baik, nah saya lanjut karena waktunya kita untuk saya pribadi nggak terlalu banyak. Di sini saya menjelaskan beberapa mitra sekolah yang memang sudah kerjasama dengan Ocean, baik itu sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge ataupun sekolah yang menggunakan kurikulum nasional. Nah, beberapanya mungkin saya akan sebutkan, di sini juga banyak peserta dari sekolah-sekolah tersebut, bahkan di sini juga saya lihat ada guru-guru juga dari sekolah-sekolah di sini, gitu ya. Pertama ada Sekolah Karisma Bangsa yang ada di Tangerang Selatan, Sekolah Pribadi Bilingual Boarding School yang di Depok, Sekolah Pribadi Boarding School yang di Bandung, Sekolah Semesta Bilingual Boarding School yang di Semarang, Sekolah Kesatuan Bangsa Boarding School yang di Yogyakarta, Sekolah Patih Bilingual School Putra dan Putri di Aceh, Sekolah Seman Banua Boarding School di Kalimantan Selatan. Terus untuk wilayah yang emang pusat gitu ya di daerah Jakarta dan Selatan ada MIN 4 Pondok Pinang, Sekolah Pembangunan UIN Jakarta, SMPN 178 DKI Jakarta, ada SMP 3 Tangerang Selatan, MTSN 3 Negeri Jakarta dan MOD 4 Model
Jakarta Selatan. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu semuanya sekolah-sekolah mitra yang memang kerjasama dengan Ocean, baik dalam kegiatan pembelajaran, misalkan pelatihan Olimpiade, ataupun ketika mungkin tahun sebelumnya pengadaan UN, UTBK, dan sebagainya, itu memang sudah banyak sekolah-sekolah yang bermitra, bahkan sudah melakukan banyak pelatihan-pelatihan Olimpiade dan sebagainya, tapi tidak disebutkan satu persatu di sini. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kenapa sih kalau ada pertanyaan, kenapa sih kita harus bimbel gitu ya? Dan apa sih mungkin pentingnya bimbel bagi anak-anak kita, dan sekira mungkin berapa besar pengaruh bimbel buat pembentukan anak kita, gitu ya. Sebenarnya itu kan pilihan Bun ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa tapi kalau kita lihat kasus saat ini ataupun mungkin lihat di lapangan, ketika saya cermati aja kemarin PPDB Jakarta atau PPDB di beberapa ini, bahwa staf siswa ketika mau UN tidak ada, maka nilai rapot menjadi standar untuk nilai untuk apa ya, untuk diterima di SMA atau di SMP atau ya mungkin perguruan tinggi bahkan, gitu ya. Ketika kondisi COVID-19 ini, beberapa kampus bahkan ada yang ujiannya mungkin seperti UGM dan kampus-kampus lainnya, PTN-PTN yang lainnya, yang dia menerapkan untuk ujian masuknya itu selain dengan jalur UTBK, yaitu dengan jalur mandiri, tapi dengan nilai rapot dan nilai UTBK yang digabung, seperti itu. Jadi benar-benar yang namanya nilai rapot itu harus dipersiapkan, gitu ya, dari semester 1 sampai semester 5, khususnya untuk SMP dan SMA itu benar-benar harus dipersiapkan, karena untuk menjelang ke jenjang selanjutnya. Jadi sebenarnya kalau bilang misalkan penting nggak sih bimbel, ya penting gitu ya, karena anak-anak kita tuh tantangannya lumayan berat loh ke depan gitu ya. Ketika melihat PPDB, terus misalkan jalur-jalur untuk masuk perguruan tinggi juga, oh ternyata memerlukan nilai rapot semester 1, semester 5, di mana grafiknya harus meningkat, dan itu pun anak-anak memang harus dimotivasi oleh orang tua agar nilainya jangan sampai turun dan sebagainya. Jadi dengan adanya bimbel, kita bisa mengontrol dan bisa memadukan bagaimana pola yang belajar yang baik buat anak kita, seperti itu. Jadi sebenarnya menurut kita bimbel itu suatu hal yang mungkin membuat anak menjadi percaya dirinya lebih tinggi gitu. Karena saya alami dulu ketika ada anak yang bimbel dengan anak yang tidak bimbel, kita lebih dekat ke anak-anak yang bimbel. Kenapa? Karena informasi, materi dan semuanya mereka mungkin bisa lebih banyak dapat karena share dengan sekolah-sekolah lain, seperti itu. Ya, mungkin itu ya intinya. Nah, alasan mengapa ikut bimbel Ocean, atau alasan mengapa sih siswa perlu ikut bimbel, karena memang di sini ada beberapa peserta seminar dari sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge, gitu ya. Nah, jadi yang pertama berdasarkan kurikulum, ujian UTBK untuk yang tingkat SMA menggunakan kurikulum nasional, sedangkan sebagian sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge itu menggunakan full English. Jadi terkesan anak-anak suka kesulitan ketika pas tes untuk mengenali materi-materinya. Jadi perlunya bimbel itu adalah memperkenalkan mulai silabus ataupun kisi-kisi yang emang di ujian UTBK itu seperti ini loh, dan emang kalau di sekolah belum didapatkan, biasanya di bimbel mereka akan dapatkan. Tapi bukan berarti materinya full ada bimbel, tidak. Bahkan mereka pun juga sama, intinya bimbel dan sekolah itu kerjasama, dalam artian itu bagaimana membangun anak agar memiliki kualitas yang baik. Jadi kita tidak akan 100% mengklaim bahwa anak ini lahir dari bimbel, tidak, gitu ya, bahwa anak ini lahir dari sekolah yang dibantu dengan bimbel untuk terus dimotivasi agar dia bisa tahu kemana dia melangkah selanjutnya dan harus seperti apa. Gitu. Tetap peran utama yang utama adalah sekolah yang luar biasa kontribusinya, dan kita membantu sekolah dalam artian di sini bagaimana agar anak itu bisa sukses ke depannya. Jadi berdasarkan kurikulum. Yang kedua, bahasa. Siswa dengan kurikulum Cambridge, dia dengan kurikulum Cambridge itu terbiasa menggunakan materi yang memang keseluruhannya full English itu tadi. Jadi ketika kita udah masuk, misalnya saya udah pernah masuk di sekolah pribadi misalkan atau di Karisma, jadi anak-anak itu agak sulit dengan istilah-istilah yang menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi dengan ada bimbel itu memudahkan anak-anak, oh seperti ini loh Kak, oh seperti ini gitu. Ya. Nah, selanjutnya perlunya ada suatu materi ataupun ada review. Mungkin kalau di sini review materi itu anak-anak bagaimana
pembelajaran yang di sekolah yang lupa nanti akan direview lagi di bimbel. Atau ketika anak-anak ada yang misalkan lupa dengan materi dan sebagainya, kita ingatkan lagi dengan adanya program review. Nah, yang selanjutnya ada strategi. Biasanya lembaga-lembaga bimbingan belajar, Ocean dan sebagainya, memiliki trik dan tips strategi bagaimana dalam menyiapkan siswa untuk menghadapi ujian-ujian, gitu ya. Terus ada tryout. Nah, tryout itu penting sekali untuk bagaimana agar siswa siap dalam menguasai materi dan siap menghadapi ujian. Dan yang terakhir adalah perlunya adalah pendampingan atau guidance. Di sini bagaimanapun siswa pinter dan belum ataupun artinya misalkan dia perlu banyak belajar, tetap perlu mendapatkan bimbingan. Kenapa? Karena anak pintar pun dia belum tahu seperti apa ke depannya dan harus bagaimana dengan kepintarannya dia untuk melangkah ke depan. Nah, dengan adanya pola bimbingan ataupun ada guidance ini, kita mengarahkan anak agar bisa tepat ke depannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti itu. Jadi, alasan mengapa siswa perlu ikut bimbel, mungkin kalau yang saya analisis seperti itulah. Karena itu yang real saya rasakan di lapangan ketika emang berinteraksi dengan anak-anak seperti itu. Nah, pilihan kenapa bimbel Ocean sih gitu ya, Bapak Ibu semuanya, karena kebetulan hari ini di webinar Ocean, jadi saya ingin Bapak Ibu mencoba bagaimana sih bimbel Ocean itu sendiri. Nah, konsep belajar Ocean itu sendiri untuk kondisi saat ini, mau nggak mau kita harus benar-benar melek gitu ya teknologi. Berarti kita harus memadukan juga belajar online atau daring dan offline gitu ya. Mudah-mudahan offline bisa kita laksanakan sesuai mungkin nanti ketika sudah ada anjuran dari pemerintah dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kita mencoba konsep untuk online selama 1 semester ke depan, gitu ya. Karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini yang guru juga merindukan bagaimana bimbingan yang real langsung ketemu dengan anak. Karena beda ketika kita tatap muka dengan di laptop ataupun di handphone sebagainya. Jadi pesan kita itu belum sampai sepenuhnya ketika kita tidak bisa menyentuh anak dari sisi yang emang sudah ketahuan, oh anak ini seperti ini, maka kita harus menyentuhnya dari sisi yang seperti ini. Tapi dengan virtual seperti ini, kita tidak bisa 100% untuk membantu anak dengan maksimal, seperti itu. Ya. Jadi konsep belajar Ocean itu ada 2, yaitu online dan juga offline. Seperti itu. Nah, bagaimana sistem pembelajaran online di Ocean? Jadi untuk sistem pembelajaran online di Ocean, kita menggunakan LMS gitu ya, istilahnya Learning Management System dari COK gitu ya, dari model yang emang kita kerjasama. Di sana kita emang bisa mungkin kebanyakan yang gini ya, Bapak Ibu semuanya tahu kok, kebanyakan orang tua atau anak hanya video conference satu arah gitu. Kita hanya melihatnya, anak hanya menerangkan gitu kan, tanpa ada penjelasan atau kita sulit untuk bertanya. Nah, beda dengan sistem COK yang Ocean luncurkan ini. Jadi, kalau COK atau O2 dengan metode Learning Management System-nya lebih kepada proses kegiatan belajar mengajar dengan metode daring secara struktur yang dilengkapi solusi video conference. Sehingga harapannya siswa dan pengajar bisa saling berinteraksi sesuai jadwal tertentu atau jadwal yang sudah ditentukan oleh kita. Nah, jadi bedanya dengan bimbel-bimbel lain ataupun dengan online yang kita ketahui banyak orang tua, ya misalkan siswa porsi online tersebut lebih kepada video conference. Jadi lebih banyaknya ke video conference saja, sehingga muncul kendala-kendala dan kesulitan yang dialami siswa ataupun orang tua gitu. Ketika misalkan ingin bertanya atau misalkan ingin mengatakan bagaimana untuk perkembangan dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi kalau COK atau O2 ini hadir tidak hanya memberikan pendekatan cara belajar yang modern, tetapi siswa dapat secara mandiri mengeksplorasi setiap mata pelajaran yang telah diberikan lewat COK, karena di situ kita sudah siapkan modul-modulnya, video pembelajarannya, terus tatap mukanya juga, gitu kan. Jadi mulai dari ketersediaan materi yang lengkap, media komunikasi langsung tatap muka lewat video conference, mengikuti kuis online, dan mendapatkan nilai serta waktu yang fleksibel. Sehingga siswa dapat belajar kapanpun dan bisa juga dipantau oleh orang tua secara langsung gitu. Jadi orang tua pun bisa langsung lihat belajarnya anak seperti apa. Karena mau nggak mau ya Bapak Ibu semuanya sekarang orang tua harus ikut belajar juga seperti itu dengan melihat kondisi saat ini. Baik.
Bapak Ibu semuanya, karena saya mungkin waktunya juga tidak terlalu banyak, jadi seperti apa sih program Bimbel Ocean yang sistem online? Tadi mungkin sistem online-nya sudah dijelaskan sedikit tentang O2 ataupun Ocean Online. Nanti mungkin ada sesi selanjutnya kalau misalkan ingin tanya tentang Ocean Online juga, dan atau tanya-tanya bisa nanti langsung kontak ke Ocean-nya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau di Ocean itu sendiri seperti apa sih sistemnya? Sistem kita di kelas kita itu ada kelas yang namanya kelas reguler, kelas privat, kelas olimpiade, seperti itu. Dan mungkin tidak banyak bimbel-bimbel yang emang memberikan menu-menu yang emang sebenarnya ini real dibutuhkan oleh sekolah juga loh, seperti gitu ya. Dan kita pun emang kerjasama dengan beberapa sekolah dengan adanya program-program yang emang kita ada satu apa ya kegiatan yang sinkron, seperti misalkan kegiatan olimpiade, misalkan ada seminar dan sebagainya. Terutama mungkin yang paling itu adalah olimpiade, gitu ya, baik itu OSN, KSM dan sebagainya. Nah, jadi untuk reguler itu sendiri, jadi kita adakan secara dua cara, yaitu bimbel secara reguler, online dan juga offline, gitu ya. Nah, jadi untuk kelas 8 sampai dengan 12 siswa itu untuk kelas offline, untuk online-nya kisaran 15 sampai dengan 20 siswa untuk kelas online. Mapel sesuai dengan ketentuan sekolah. Misalkan kalau di sekolah SMP seperti ini materi-materi biasanya kita menyesuaikan dengan mapel yang kayak kemarin mungkin yang dibutuhkan untuk anak menuju ke SMA itu apa sih? Biasanya kalau kemarin saya lihat misalkan di PPDB itu harus menginput mata pelajaran ini, mau kita pun harus bantu gitu kan untuk membantu nilai mereka di sekolah bagus untuk mata pelajaran tersebut gitu. Dengan apa? Dengan adanya konsultasi dan sebagainya seperti itu. Nah, terus setiap pertemuannya berapa sih dalam seminggu? Seminggunya itu 3 kali pertemuan gitu. Terus ada tryout-nya juga. Itu untuk yang kelas reguler. Nah, mungkin Bapak Ibu yang berminat dengan di kelas private misalkan. Kalau kelas private emang ya satu guru satu siswa sifatnya. Dan mapelnya sesuaikan dengan keinginan siswa. Kebanyakan dari sekolah-sekolah mitra yang memang menggunakan kurikulum Cambridge, dia banyak memilih untuk yang program private. Karena mungkin perbedaan kebutuhan anaknya beda-beda, seperti itu. Nah, mapelnya sesuai dengan keinginan, waktunya 90 sampai dengan 100 menit, dan adanya tryout online juga. Dan untuk yang program kelas olimpiade, itu kita mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA atau MA. Mapelnya sesuai dengan rekomendasi dari sekolah, karena untuk olimpiade itu kan dia punya sistem sendiri dan sekolah menunjuk siswa dengan pilihan yang sudah ditentukan, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, itu mengenai sedikit bagaimana programnya, dan selanjutnya program akademik Ocean seperti apa. Hampir kebanyakan bimbel memiliki program akademik, dan tentunya Ocean juga selain program akademik juga banyak program-program lainnya. Mungkin pada kesempatan ini saya mendengar program akademiknya Ocean seperti apa. Ya, mulai dari metode belajar yang emang ringkas, gitu ya, terus materi-materi yang sudah kita siapkan, evaluasinya yang berkala, tryout-nya baik online maupun offline, dan program intensif. Juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita libatkan untuk kebutuhan siswa dalam belajar, gitu ya. Jadi intinya Ocean bagaimana membantu sekolah agar anak-anak itu memang nanti ketika di sekolah itu sudah siap semuanya, gitu ya. Karena tentunya di sekolah mereka dapat, di Ocean pun, di bimbel pun mereka akan dapat, sehingga terjadi mix yang emang sempurna seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ya, baik. Bapak Ibu, nah untuk bagaimana program online dan offline-nya, jadi selama masa pandemi COVID-19 ini, dan sesuai anjuran pemerintah, maka pembelajaran bimbel akan dilaksanakan dengan sistem online. Pembelajaran Ocean menggunakan sistem kelas virtual dan conference virtual class. Bisa diakses di o2.bimbelocean.id. Jadi itu untuk passwordnya ataupun masuknya ke webnya dengan ke O2 itu sendiri. Nanti hanya bisa diakses oleh siswa yang sudah memiliki username. Gitu. Jadi memang siswa khusus yang memang sudah terdaftar di Ocean dia bisa. Jadi tidak bisa orang untuk masuk, tidak bisa. Gitu ya. Dan offline pembelajaran rencananya akan dilaksanakan tatap muka itu jika sudah ada regulasi dari pemerintah, ya, perkiraan mungkin di semester kedua. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya, mudah-mudahan situasi kondisinya semakin membaik. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, terkait bagaimana untuk program Ocean selanjutnya, yaitu kita emang tambahannya misalkan kita mengadakan adanya simulasi UTBK.
Jadi UTBK nih yang kelas 12 yang mungkin sebentar lagi, yang hari ini yang kemarin sudah tes gitu kan. Dan tentunya adik-adik yang kelas 11, kelas 12 harus dipersiapkan juga persiapan menjelang UTBK di tahun 2021. Kenapa penting sekali? Penting sekali UTBK itu. Kenapa? Karena nilai UTBK selain digunakan sebagai untuk masuk tes perguruan tinggi PTN, itu juga bisa untuk jalur masuk perguruan tinggi swasta juga, ataupun misalkan tadi ujian masuk mandiri, karena nilai UTBK itu nanti akan dikonversi dengan nilai rapot dan nilai-nilai tambahan lainnya. Gitu. Dan pengajaran yang online, offline, dan juga fleksibel, sehingga memudahkan untuk adanya komunikasi dua arah antara orang tua, anak, dan juga siswa, gitu ya. Dan juga para pengajarnya, dan tentunya kita pun dengan sekolah ada apa ya, bisa kita ada komunikasi bagaimana perkembangannya, terus seperti apa yang memang harus dibutuhkan dengan treatment-treatment yang buat anak seperti ini. Biasanya seperti itu kita lakukan. Adanya komunikasi dengan sekolah, dengan orang tua, dan tentunya dengan lembaga OSN itu sendiri. Ya. Dan kita ada program namanya intensif. Biasanya kalau anak-anak menjelang US atau menjelang UKK biasanya yang kelas-kelas pertengahan, itu perlu kita ada namanya drill untuk materi soal-soal persiapan menjelang mereka ujian kenaikan kelas. Seperti itu. Dan yang paling utamanya, kita memberikan konsultasi layanan di luar jam belajar. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, nah ini yang tidak kalah pentingnya, bahwa SEN pun juga memberikan layanan dalam hal analisis bakat, gitu ya, dalam hal analisis bakat melalui JAPO, yaitu jari potensi. Dari jari potensi ini memiliki keunikan tersendiri, dan Bapak Ibu semuanya pasti tahu ya bahwa gen kita itu ada di situ, gitu ya. Dan di situ kita bisa nanti lihat bagaimana karakter dan sebagainya dari anak-anak itu. Nah, ini adalah testimoni siswa Metro Ocean. Ya, jadi testimoni beberapa siswa yang memang sudah belajar di Ocean, sudah mengenal Ocean dan sebagainya, dan tentunya ya insya Allah semuanya memiliki kesan yang baik untuk Ocean, dan tentunya mudah-mudahan Ocean pun bisa terus memberikan kontribusi baik buat putra-putri Bapak Ibu semuanya, dan tentunya adalah untuk siswa-siswi Indonesia. Seperti itu. Nah, baik, ini juga testimoni untuk siswa-siswi Ocean. Ya, dan untuk ininya. Dan Bapak Ibu semuanya mungkin sampai sini dulu untuk presentasi mengenai Ocean-nya. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke bagian kita, dan nanti kita bisa jelaskan lebih panjang lagi karena memang kita terhubung waktu saat ini sangat pendek untuk acaranya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan dari saya pribadi mengenai bimbingan belajar Ocean, dan tentunya dari bimbingan ini mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat bimbel putra-putrinya, dan mudah-mudahan kita bisa membantu bisa lebih baik lagi ke depannya. Baik, seperti itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dendi Rohman, SPD, yang telah mempresentasikan mengenai bimbel Ocean Online. Dan berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu seminar parenting dengan tema menjaga fokus dan motivasi anak di era digital, yang akan disampaikan oleh Ibu Astri Katrini Alafta, SS MED. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu profil mengenai pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Astri. Beliau lahir di Palembang pada tanggal 26 Mei 1979. Beliau menempuh program sarjananya di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Prancis. Lalu melanjutkan masternya di bidang pendidikan di Zirve University, Fakultas Pasca Sarjana, jurusan Pengawasan dan Manajemen Pendidikan di Antep, Turki. Beliau telah memiliki pengalaman organisasi dan beasiswa yang sangat banyak ya. Salah satunya itu di International Muslim Women Union dan di Epson Scholarship Program di tahun 2000 sampai 2001. Dan beliau juga telah banyak menjadi pembicara
di seminar-seminar baik di internasional maupun di dalam negeri. Dan sekarang beliau menjabat sebagai pimpinan redaksi majalah Mata Air. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Astri untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Astri, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaranya cukup terdengar saat ini, Bapak? Suaranya cukup jelas? Cukup jelas. Jelas. Baik, saya sudah share screen. Apakah semuanya bisa melihat di sini? Ada screen yang saya share di sini? Ada, Ibu, ada. Terlihat ya? Baik, insya Allah. Kalau gitu, insya Allah kita bisa mulai bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Semoga kita semua tetap berada dalam kondisi terbaik, perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemi ini, alhamdulillah kita masih bisa berkontribusi bersama. Terima kasih untuk izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bimbingan Ocean yang sudah mengundang untuk bersama-sama hari ini kita bisa ngobrol bersama ya, Bapak Ibu, santai saja kita ngobrol dengan santai saja insya Allah. Terima kasih kepada Bapak Sudarman dan semua rekan-rekan guru, pengajar, staf di Lembaga Bimbingan Ocean Education yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya hari ini. Khususon tentu saja kepada semua yang hadir hari ini. Terima kasih atas tawajuh dan kesempatannya. Semoga ada hal-hal positif yang baik. Saya terutama kepada diri saya sendiri ya Bapak Ibu, karena judul yang kita pilih bersama hari ini memang tidak gampang ya, fokus dan motivasi, dan terutama buat anak-anak kita, tapi nanti bisa dipraktekkan untuk semua masing-masing diri kita. Saya sendiri masih terus belajar untuk bisa punya motivasi tinggi untuk melakukan apa saja yang sedang saya lakukan, dan fokus terbaik ya insya Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya seorang Muslim, saya ucapkan syukur yang tak terhingga hari ini di kondisi di mana angka tingkat teman-teman orang-orang yang terdekat dengan kita maupun jauh kerabat masyarakat banyak yang masih terkena penyakit. Kita doakan semua yang sedang terkena COVID maupun penyakit lain semoga bisa segera sembuh kembali insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya ingin sedikit memberikan, di sini saya menyiapkan sebuah slide. Jadi kalau tadi dibacakan bahwa ada beberapa seminar dan mungkin workshop yang sering saya hadiri beberapa kali di beberapa tempat sebelum ini. Kenapa akhirnya saya memutuskan juga untuk membuat slide seperti ini, karena ketika pada seminar-seminar yang sebelumnya seringkali pada sesi tanya jawab ada dan banyak sekali orang tua yang akhirnya bertanya tentang, Bu, bagaimana ya anak saya itu tidak ada motivasi belajar, atau fokus bagaimana agar anak-anak fokus pada apa yang sedang mereka lakukan dan sebagainya. Maka hal ini memang tepat sekali, sesuai sekali Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita semua tahu bahwa ada sebuah buku yang beberapa tahun yang lalu cukup banyak bestseller gitu ya. Kemudian buku itu tentang Seven Habits gitu. Jadi bagaimana kebiasaan orang-orang sukses kan seperti itu. Lalu ternyata setelah buku itu berlalu beberapa tahun kemudian ada beberapa peneliti, Bapak-bapak Ibu bisa melihat nanti ada beberapa peneliti yang kemudian melihat bahwa apa yang sedang terjangkit pada masyarakat sekarang dan apa yang nanti akan menjadi permasalahan besar di masa depan. Nah, salah satu yang menjadi tema kita hari ini, dua hal ini ternyata akan menjadi sesuatu yang barang langka di masa depan ketika nanti orang apakah masih bisa fokus dan masih bisa bermotivasi. Dikatakan bahwa Cal Newport dalam buku beliau, nama bukunya Deep Work judulnya, putih cover depannya. Saya nggak tahu kalau edisi bahasa Indonesianya covernya warna apa, tapi dalam buku itu beliau sudah memprediksi bahwa di 10-15 tahun ke depan, orang-orang perusahaan-perusahaan akan kesulitan dan akan meng-hire dengan nilai nominal tinggi bagi orang-orang yang bisa melakukan fokus dan mempunyai motivasi baik. Nah, ternyata fokus dan motivasi ini adalah sebuah hal yang sekarang sedang
diserang pada banyak orang, terutama kita sedang bicarakan mungkin pada anak-anak kita, tapi nanti seperti tadi saya bilang, kita bisa lihat apa yang terjadi pada kita. Sebelum kita masuk ke pembicaraan kita tentang fokus itu sendiri, saya ingin menyampaikan sebuah penelitian yang disampaikan oleh M. White, PhD dari Duke University, Amerika. Beliau memberikan beberapa fakta, sebenarnya pada penelitian beliau banyak sekali fakta-fakta tentang otak manusia dan remaja, karena ini nanti akan ada sangat besar banyak kaitannya Bapak Ibu tentang apa itu fokus dan motivasi pada remaja dan bagaimana cara meningkatkannya atau menjaganya paling tidak gitu ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu realita atau kondisi tentang otak manusia itu sendiri. Bagaimana sih otak remaja terutamanya? Jadi tidak manusia secara umum tapi remaja secara khusus. Yang pertama di sini disebutkan bahwa otak remaja itu dia tidak akan berkembang benar-benar sempurna sebelum pada usia tertentu. Di sini usia yang saya tuliskan di sini tentu saja hanya rata-rata dan tidak bisa dipukul sama semua pada semua anak gitu ya. Dan yang menarik jenis apakah laki-laki atau perempuan, gender dari anak tersebut juga berpengaruh. Ini hanya secara umum, jadi bapak-bapak atau anak-anak yang laki-laki tidak usah merasa bahwa ini pasti sama seperti itu ya. Bahkan pada beberapa kasus bisa saja anak laki-laki lebih cepat daripada anak perempuan. Tetapi secara umum pada penelitian beliau ditunjukkan bahwa otak manusia terutama pada remaja itu sempurna di usia sekitar 20 tahun dan yang akan lebih cepat untuk menyempurnakan otaknya adalah pada remaja putri. Jadi wajar kalau misalnya saya tidak tahu ada guru-guru Ocean pasti di sini ya, Pak Dendi atau siapa yang hadir di sini bisa cerita mungkin beda nggak ngajar anak perempuan sama ngajar anak laki-laki yang seusia 17, 18, 15 tahun, Pak? Ya, beda Bu. Beda. Apa Pak paling banyak bedanya? Biasanya kalau untuk anak-anak yang sudah 17 itu dia lebih curhat masalah pribadi dan sebagainya. Jadi tidak lagi yang hal-hal yang apa ya? Ya mungkin lebih ke yang lebih ke kebutuhannya dia saat ini Baik. gitu. Di kelas bagaimana Pak? Anak perempuan dan anak laki-laki fokus mengenai fokus dan konsentrasinya? Kebanyakan kalau ini lebih fokus anak laki-laki. Lebih fokus anak laki-laki justru ya? Masya Allah. Ini berarti sebuah fenomena Bapak Ibu. Karena pada penelitiannya seharusnya anak perempuan itu lebih cepat untuk otaknya berkembang sempurna. Nah, berarti bagi kita sekarang melihat bahwa penelitian ini, walaupun ini penelitian yang baru, tetapi sekarang sudah banyak bergeser. Nah, apa nanti kita bahas? Apa yang menyebabkan ada permasalahan pada konsentrasi mereka seperti itu? Bagian otak yang paling akhir penyempurnaannya, seperti kalau Pak Dendi bilang, anak laki-laki bisa Bu lebih konsen kalau di kelas seperti itu. Ada perempuan, ada yang tidak bisa konsen. Ternyata ada bagian otak yang kita sebut sebagai prefrontal cortex, nanti setelah ini akan ada gambarnya. Di bagian ini, bagian otak yang, karena dia disebut frontal, berarti depan, Bapak Ibu ya. Jadi bagiannya itu persis tepat di belakang, kalau mohon maaf, kalau kita bilang tepok jidat, nah itulah yang kita tepok ya. Jadi waktu kita nepok jidat itu sebenarnya kita sedang memukul atau menentuh bagian yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Bagian ini adalah bagian yang memiliki fungsi paling bagus untuk menyimpan memori, gerakan yang disengaja, jadi bukan gerakan refleks seseorang, tapi sengaja dia mau melakukan sesuatu, itu prefrontal cortex yang mengendalikan, dan dorongan emosi, serta yang paling penting di sini, membuat keputusan dan fungsi moral. Nah, semua fungsi-fungsi ini, semua bagian-bagian ini adalah semua yang dibutuhkan oleh seorang manusia dewasa nantinya secara kelanjutan hidupnya untuk melanjutkan hidupnya. Jadi, orang dewasa itu bagaimana tingkat kesuksesan, tingkat kebahagiaannya tergantung besar pada bagaimana cara dia membuat keputusan, bagaimana cara dia merencanakan masa depan, kan seperti itu, dan bagaimana dia mengendalikan dorongan emosi pada diri dia. Maka proses pembuat keputusan itu adalah fungsi otak yang masih akan terus berkembang. Menarik ya Bapak Ibu, kalau ada dari kita pernah melihat misalnya kelahiran seekor jerapah misalnya, atau kelahiran seekor panda misalnya, kita melihat bahwa hewan-hewan itu begitu lahir mereka langsung bisa melakukan gerak motorik yang kalau kita relasikan dengan manusia itu tidak mungkin.
Ibu-ibu pernah lihat ya, atau bapak-bapak, jerapah itu begitu lahir beberapa menit saja atau tidak terlalu lama, dia langsung bisa apa Pak, Bu? Pak Dendi pernah lihat nggak Pak? Jerapah kira-kira bisa apa? Begitu lahir gitu pertama? Dia bisa langsung cepat berdiri, Bu. Bercepat berdiri. Nah, bisa bayangkan manusia begitu lahir, belum keluar dari ruang melahirkan gitu ya, belum keluar dari rumah sakit, langsung bisa berdiri gitu kan, tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan membutuhkan perkembangan baik pada fungsi tubuh maupun fungsi otak, yang terutama pada fungsi otak. Jadi kalau kita membahas otak manusia, kenapa Bu kita harus ngomongin otak manusia sebelum kita membicarakan tentang fokus dan motivasi? Kaitannya sebelumnya ini saya akan menjawab bahwa penting bagi remaja itu untuk belajar mengenali dan mengatur impuls emosi mereka. Jadi yang pertama, ajarin mereka untuk mengenal dan mengaturnya dulu, bukan mengendalikan. Biasanya orang tua langsung naik level. Anaknya belum bisa mengenali emosinya, sudah diminta untuk mengendalikan emosinya. Dan ini akan kesulitan. Kenapa tadi Pak, Bu? Otak dia belum sempurna dan Bapak Ibu sudah mau naik ke tingkatan itu. Dan pada saat masa akhir remaja itu usia berapa ya? Bapak Ibu semua yang hadir di sini masih remaja sepertinya, bukan? Semuanya ngaku masih remaja nanti ya. Pada masa remaja itu biasanya di usia sekitar sebelum 20 tahun gitu ya. 19-18 itu, pada akhir masa itu anak yang sudah benar-benar sempurna, sempurna diberikan refleks, diberikan juga motivasi yang baik oleh keluarganya, diberikan bantuan bimbingan untuk mengembangkan lobus frontalnya, dia pasti seharusnya sudah mampu memberikan keseimbangan antara lonjakan emosi dan menahannya. Jadi, silakan kita cek masing-masing. Kalau di rumah kita ada anak di atas usia 21 tahun atau 22 tahun, dan dia masih kesulitan untuk keseimbangannya ini, berarti ada yang bermasalah dengan lobus frontalnya. Yang di atas 40 tahun boleh sambil cek juga ya. Kalau begitu, setiap kegiatan remaja itu seharusnya bagaimana Bapak Ibu, mereka bermain waktu masih kecil, belajar, mau di sekolah atau di bimbingan seperti di Ocean misalnya, harus ada bagian-bagian tahapan-tahapan yang membuat mereka ini belajar untuk bertanggung jawab dan merasa bangga atas sesuatu capaian, ada aksi dan tindakan yang berguna dalam menjaga pengembangan frontal lobus tadi, jadi bagian frontal lobus pada otaknya, pada jalur-jalur yang sehat, pada cara-cara yang sehat. Demikian pula semua kegiatan, mau bentuknya apapun Bapak Ibu ya, mau bentuknya misalnya nanti janji Bapak nih, kalau kamu lulus kelas 3, kamu dapat sesuatu apa yang dia inginkan. Bapak Ibu udah janji dulu untuk memberikan gratifikasi, tetapi gratifikasi tidak dikasih di depan. Janjinya dikasih misalnya 3 bulan sebelumnya, atau setahun sebelumnya, atau 3 tahun sebelumnya. Itu namanya delay gratification. Jadi kita delay dulu janjinya, tapi ada gratifikasi, ada janji sebuah penghargaan buat mereka. Saat kita melakukan itu, mulai saat kita mulai janji itu pada remaja normal, frontal lobusnya akan mulai berfungsi untuk melaksanakan, aduh aku kepingin banget dengan janji itu, tapi nanti di detik-detik ketika janji itu belum tercapai, dia akan punya dorongan besar untuk pingin sekali dengan janji yang kita janjikan, tapi ternyata pencapaian belum sampai, jadi hadiah belum dapat kan? Nah, pada saat itu mereka pasti akan mencoba melakukan lobbying. Pak, boleh nggak hadiahnya sekarang aja? Aku belum bisa juara 1 misalnya gitu. Aku biasanya juaranya juara 3, tapi boleh nggak kalau hadiahnya sekarang aja? Jadi hal-hal inilah yang kita sebut sebagai proses penyempurnaan otak depan pada anak. Jadi bukan masalah diberi hadiahnya saja, bukan hanya masalah manjakan anak, bukan masalah seperti itu. Tetapi ketika kita melalui proses-proses seperti ini, ada proses di mana anak akan mengembangkan kemampuan otak depannya untuk, oh ini ada sebuah keputusan, oh ini ada sebuah pencapaian, saya mau mencapai pencapaian itu. Nah, saat itulah kita mengembangkan dia, membantu otak dia yang sebenarnya belum sempurna tadi ya, Bapak Ibu kan usianya belum pas gitu. Akhirnya otak dia akan terbantu mengetahui apa itu yang namanya fokus, apa itu motivasi. Ya, karena gratifikasi itu mau tidak mau menjadi motivasi bagi dia. Dan kalau Bapak Ibu ingin tahu, mohon maaf, pada anak-anak
terutama juga pada usia remaja, memang gratifikasi atau hadiah, reward seperti itu salah satu, bukan semuanya ya, tidak harus selalu begitu, hanya salah satu sebuah cara untuk memotivasi, walaupun tidak harus selalu dia diberikan gratifikasi. Ada cara lain, misalnya kita mengimpuls dia, memberikan kepada dia dorongan untuk mendapatkan sesuatu yang dia mau dengan cara dia sendiri, menabung uang, mengajari dia bisnis kecil-kecilan, mengajari dia kemampuan-kemampuan keterampilan hidup yang nanti kalau kamu ini kamu jual, kamu dapat uang. Nah, proses inilah proses penyempurnaan otak. Dalam proses ini bisa ada fail atau kegagalan, bisa juga ada keberhasilan atau succeed. Kalau dia mencapai kegagalan, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Misalnya gini, Bapak Ibu janji, kalau kamu menghafal surat ini misalnya, surat Yasin misalnya, nanti kamu dapat ini misalnya sebuah itu. Ternyata misalnya dia nggak selesai hafalnya atau belum selesai juga. Itu tidak akan ada hasil yang salah di situ ketika kita masih bisa mengkompromikan dengan dia dan berdiskusi, mengkomunikasikan dengan dia. Karena yang tujuan akhir kita sebenarnya bukan hadiahnya. Tujuan akhir si anak juga seharusnya bukan mendapatkan hadiah. Dan ini lama-lama pelan-pelan seiring berjalannya usia, seiring dengan kematangan otak dia, kita akan dapat memberikan kepada dia pemahaman, nak sebenarnya bukan hadiahnya, tapi waktu itu Bapak pengen ngajarin kamu ini. Intinya kalau di dalam bahasa fisiologisnya, di kedokteran fisiologisnya, kita sedang mengimpuls dia menyempurnakan otaknya. Jadi besar, betul tadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Darman, besar sekali efek anak-anak yang diberikan impuls positif oleh lingkungannya dengan anak yang sama sekali tidak mendapatkannya. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan impuls dari lingkungan terdekat atau keluarga batih di rumahnya gitu, kita harapkan bisa mendapatkannya dari sekolahnya atau lingkungan bermainnya atau juga mungkin tempat belajar lain dia di mana dia menemukan itu. Ini di sini Bapak Ibu perhatikan, saya coba kasih tunjuk ya Bapak Ibu ya. Kita bandingkan antara otak remaja sama otak anak orang dewasa. Jadi orang yang sudah sempurna otaknya dengan otak remaja. Ada satu bagian yang saya warnain di sini, kecil sekali Bapak Ibu, tetapi ini luar biasa fungsinya. Sebenarnya sistem yang ada di sini kita menyebutnya sebagai sistem limbik. Nah, bagian kecil yang saya warnain ini, yang kursornya saya hadapkan ini, apa yang kita sebut sebagai bagian amigdala. Beberapa peneliti, beberapa ahli neuroscience menyetujui bahwa amigdala adalah bagian dari sistem limbik. Tetapi ada, walaupun tidak bisa dinafikan, saya harus mengatakan ini kepada Bapak Ibu, ada juga para ahli yang mengatakan bahwa sistem amigdala tidak termasuk dalam sistem limbik, tapi dia merupakan sebuah sistem sendiri yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ada yang menyebutnya seperti bentuk nama kacang yang bentuknya elips, kacang almond. Nah, jadi bentuknya seperti kacang almond. Dia adalah sebuah fungsi saraf di sini Bapak Ibu yang setiap manusia normal dia punya dua. Jadi di lobus kanan dan di lobus kiri kita punya dua sistem limbiknya. Kenapa sekarang kita membutuhkan? Posisinya ini dia berada di temporal lobus namanya, dan dia sebagai bagian dari sistem limbik seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi walaupun saya harus mengatakan juga ada yang mengatakan dia sistem tersendiri. Nah, fungsinya apa? Dia akan merespon secara otonomik segala sesuatu, terutama perasaan yang berkaitan dengan rasa takut. Jadi kalau untuk ngetes Bapak Ibu masih punya sistem limbik yang sehat atau sistem amigdala yang benar atau sehat atau tidak, masih punya rasa takut nggak pada sesuatu yang memang di luar kuasa-kuasa kita gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang serem sekali, ada hewan besar sekali di dekat kita, tiba-tiba Bapak misalnya nonton pertunjukan singa di taman safari gitu kan, ada bagian-bagian di mana singanya tiba-tiba dibikin sama itu menerkam sampai ke atas gitu. Nah, kalau masih ada rasa kita bilangnya ser gitu ya di dada begitu, perasaan seperti khawatir, takut, itu berarti sistem amigdala kita masih sehat. Kenapa? Menarik ya Bapak Ibu, hal-hal yang kita anggap negatif seperti rasa takut, kadang-kadang ada mungkin misalnya kekhawatiran seperti itu sebenarnya sistem-sistem yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyeimbangkan semua kerja otak ini. Nah, ada emotional response di mana sistem amigdala ini juga berpengaruh dan dia memproses konsolidasi memori dan sekresi hormon-hormon tertentu. Yang menarik,
Ini yang nanti saya mau sebutkan tadi. Pada anak-anak dan remaja, bagian prefrontal cortex, bagian yang saya kursor ini, mereka biasanya belum sempurna, sehingga biasanya lebih pepat bentuknya, tidak semenonjol ini. Kalau lihat ada anak kecil, Bapak Ibu, jidatnya depannya gitu ya, menonjol sekali, itu bisa, Masya Allah, bisa dikatakan kemungkinan bagus sekali sudah respons prefrontal cortex-nya dari sejak usia dini. Jadi seperti itu. Nah, pernah ada diberikan penelitian bahwa jika prefrontal cortex ini rusak, bagian depan ini rusak, apa yang terjadi? Bisa merubah sifat seseorang. Jadi pernah ada sebuah kecelakaan, seseorang itu terkena lembing di sininya, lalu ketika hasar atau kerusakan pada otak depan itu sudah diobati, ternyata orangnya sudah sehat kembali, tapi sifatnya sudah berubah. Nah, prefrontal cortex yang sudah sempurna seperti ini adalah otak manusia dewasa. Di atas 24 tahun seperti tadi ya, 20-24 tahun, tergantung impulsnya, tergantung masing-masing orang. Sementara pada anak-anak atau pada remaja, mereka hanya diberikan, ini kasih sayang Tuhan sebenarnya, ini cara Tuhan menyayangi kita. Jadi waktu sistem prefrontal cortex belum sempurna, Tuhan memberikan kepada kita yang namanya amigdala dulu di sini. Dewasa, orang dewasa yang normal ya Bapak Ibu, ya tidak bisa sama pada semua orang, tapi yang normal, dia menggunakan amigdala dan frontal cortex bersama-sama untuk membuat keputusan yang rasional. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan seseorang kalau memberikan keputusan bijaksana, kalau ditanya sesuatu dia bisa merespons dengan baik, itu berarti kontrol antara amigdala dan prefrontal cortex-nya bagus. Sementara apa yang terjadi pada anak dan remaja kita? Pada anak-anak dan remaja yang ada di rumah kita, anak-anak kita itu, mereka hanya menggunakan bagian ini saja. Berarti hasilnya apa Bapak Ibu? Keputusannya tidak mungkin rasional, tetapi pasti emosional. Inilah jawabannya. Jadi ketika ada stimulus atau ada rangsangan dari luar, sensor pada talami itu akan mengambil, kemudian amigdala memproses, dia memproses. Itulah yang kita sebut sebagai conscious mind. Jadi otak kesadaran. Nah, sistem pendidikan yang bagus, mau itu di sekolah, mau bimbingan belajar, saya dengar insya Allah kalau Ocean menggunakan juga sistem ini, di mana anak-anak itu diimpuls atau diberikan stimuli untuk juga menghidupkan conscious mind-nya ini. Jadi kesadaran berpikir itu, menimbang segala sesuatu, dan itu membutuhkan latihan. Nanti kita bahas bagaimana caranya fokus, ternyata pakai latihan. Bapak Ibu kalau kepingin punya otot besar gitu ya, bapak-bapak yang ingin tiba-tiba kekar gitu, nggak bisa kan, hanya minum 1 pil terus langsung kekar, nggak bisa, harus latihan. Sama, conscious minds ini dibutuhkan pada pendidikan anak-anak, pada lembaga-lembaga pendidikan, pada rumah-rumah, pada orang tua, untuk dikembangkan agar anak ketika ada stimuli, dia bisa merespons yang benar ketika dia tidak hanya menggunakan amigdalanya saja, tapi pelan-pelan belajar menggunakan prefrontal cortex-nya juga. Jadi ini baru fisiknya Bapak Ibu. Kita jelasin fisiknya. Apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Dan inilah yang terjadi jika terjadi pembajakan oleh amigdala. Jadi istilahnya kalau di dalam ilmu psikologi itu adalah amigdala hijacking. Hijack artinya dibajak. Ada pembajak gitu. Kalau kapal, kontrol pertamanya oleh siapa, Mbak? Ibu, kapten, ya kan? Kapten kapal, pilot pesawat, dia mengendalikan misalnya pesawat. Lalu kemudian ketika ada pembajakan, si pembajak akan mengambil alih tugas pilot, kan seperti itu. Sama persis dengan itu, seharusnya prefrontal cortex mengendalikan keputusan pada manusia, tapi kadang-kadang amigdala bisa membajak. Jadi itu bisa terjadi bahkan bukan hanya pada remaja, pada orang tua, pada orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah lebih matang gitu ya umurnya, bisa terjadi. Bagaimana contohnya? Tiba-tiba kita melakukan tindakan yang setelah dipikir-pikir kita akan malu dengannya misalnya. Misalnya kita tiba-tiba marah-marah pada seseorang yang kita kalau mikir lagi kayak saya tadi ngapain ya begitu gitu. Atau kita tiba-tiba nggak karuan seperti apa begitu di tengah jalan. Setelah kita pikirkan dengan matang, aku tadi kenapa ya? Nah, itu proses yang disebut sebagai amigdala hijacking. Dan ini sangat normal bisa terjadi pada siapapun. Jadi jangan merasa bahwa nggak mungkin saya begitu. Ini sangat bisa terjadi pada siapapun dengan tingkatan yang berbeda-beda. Apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali, tapi saya hanya karena biar waktunya nggak panjang. Salah satunya adalah ini.
tarik nafas panjang, atau menghitung 1, 10, atau 100. Yang paling bagus kalau Bapak Ibu seorang muslim sambil berzikir. Jadi inilah inti kenapa zikir itu ada hitungannya. Jadi kenapa kalau kita berzikir, kalau dalam agama Islam ada jumlah, ya kan? Karena ketika Bapak Ibu mengetahui jumlah itu, saya tidak membahasnya dari sisi fikihnya, tapi saya membahasnya dari sisi neuroscience-nya tentu saja. Ketika kita menghitung, kita konsentrasi untuk tahu kita sudah di nomor berapa. Saat itu, amigdala tidak bisa ambil kendali di otak kita. Karena dia pasti akan terhalangi oleh power besar dari prefrontal cortex. Jadi kemampuan untuk ambil alih lagi, kemampuan itu adalah kemampuan fokus dan rasional. Jadi inilah sebenarnya yang disebut fokus. Jadi kemampuan fokus adalah kemampuan kita untuk bisa maksimum konsentrasi pada suatu objek, menyelesaikannya tanpa terganggu dengan hal-hal selainnya. Lalu tadi menurut yang kita bahas tadi Ibu Bapak Ibu ya, menurut Cole Newport, apa sih cara untuk bisa punya fokus yang bagus dan kerja mendalam? Ada saya rangkum jadi 6, sebenarnya banyak sekali, tapi semoga tidak terlalu banyak. Di sini, yang pertama adalah selalu bekerja dan selesaikan pekerjaan secara mendalam. Jadi bukan hanya asal selesai. Dan ini perlu dilatih. Dan jangan dari yang paling rumit. Jadi misalnya kepada anak-anak, jangan anak-anak mau kita minta misalnya menyelesaikan soal-soal, kumpulan soal-soal apa tadi Pak, UTBK ya, UTBK gitu misalnya. Tapi kita langsung kasih dia, tunjukkan kepada dia buku tebalnya UTBK, terus bilang, nih pokoknya tahun ini kamu selesaiin ini semua soal. Selesai nggak Pak kira-kira itu soalnya? Kalau langsung ditunjukin buku tebalnya di depan gitu ya. Sepertinya akan sulit kecuali itu anak sudah punya kemampuan fokus yang bagus atau kerja mendalam yang bagus. Tapi pada anak-anak secara umum mereka pasti akan langsung menyerah seperti itu. Maka mulailah dari target-target kecil. Ketimbang menunjukkan soal yang sangat banyak, memberikan kepada mereka mungkin kumpulan soal yang lebih kecil atau halaman yang lebih sedikit atau jumlah soal yang lebih sedikit. Kalau kamu bisa nyelesain 5 soal ini, 1 minggu ini, dan benar-benar tahu dasar teorinya, benar-benar tahu kalau itu soal mau saya balik dari yang atas ke bawah-bawah ke atas, yang diketahui sama yang tidak mengetahuinya berubah-berubah, dia bisa tahu, itu lebih baik, karena itulah disebut sebagai pekerjaan mendalam, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut oleh Cole Newport sebagai deep working. Jadi konsep deep work ini nanti akan mereka pakai terus sampai mereka nanti kuliah, atau maupun bekerja, atau dalam dunia keluarga dia nanti. Orang-orang yang tidak bisa bekerja secara mendalam, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan. Banyak orang bisa menyelesaikan semua pekerjaannya, tapi tidak banyak yang bisa mengerjakan pekerjaannya secara mendalam. Apalagi tantangannya sekarang itu banyak sekali. Misalnya, saya kasih contoh paling sederhana. Kita mau menerjemahkan satu teks, sekarang sudah ada alat translator banyak, ya kan? Ada Google Translator, ada Memes Search, dan segala macam. Tidak salah menggunakan itu, tetapi kalau kita mengandalkan hanya perangkat-perangkat itu, kita mengurangi kemampuan kita untuk bekerja secara mendalam sendiri. Karena dari situ kita sudah biasa dengan kemudahan. Sebagaimana sekarang bercandaannya orang-orang sekarang ya, Bapak Ibu, anak-anak SD baru diajarin perkalian, tiba-tiba dia sudah lebih bagus pegang HP daripada Bapak Ibunya ya. Lalu kemudian dia bilang, Bu, kan di HP ada fitur untuk kalkulator gitu, kenapa susah gitu ya, bisa aja lewat dari sana, kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini, bekerja sesuatu, ajarkan mereka menyelesaikannya dengan mendalam, bukan hanya asal selesai. Kemudian merengkuh rasa bosan dengan apa? Berlatih. Saya tadi ambil contoh, kita melatih otot, apa yang harus dilakukan agar otot misalnya menjadi kuat dan besar gitu, yang penting adalah sering dan continue, maka dia akan besar. Tidak perlu 1 hari kita latih misalnya push up 20 kali, tetapi 2 minggu atau sampai 3 bulan nggak pernah push up lagi, itu tidak perlu. Tetapi hanya 1 hari 2 kali push up, tapi dia selalu sering, continue, dan meningkatkan pelan-pelan, maka dia akan bisa melakukannya. Sama. Untuk bisa fokus harus dilatih, tidak ada cara yang lain. Saya akan cepat di sini. Berhenti sosial media di kondisi pandemi ini susah ya Bapak Ibu, kita saja malah sekarang pakai Zoom ya kan. Tetapi paling tidak, kalau tidak bisa berhenti betul pada sosial media, kita bisa membatasinya hanya pada yang positif, dan yang ini, yang bagian belakang yang biasanya orang agak susah. Punya prinsip ketika menggunakan medsos. Jadi ada prinsip-prinsip yang
Itu prinsip saya tidak akan keluar dari situ. Ajari anak untuk punya prinsip ini. Kalau anak-anak akan bilang, mah nggak tren lagi, teman-temanku semua begitu gitu ya, teman-temanku semua punya IG, teman-temanku semua punya ini dan itu gitu. Ajarkan untuk kepada mereka untuk tahu bahwa tidak menjadi umum itu tidak ada yang spesial dengan itu gitu. Jadi menjadi umum menjadi hal yang sama dengan semua orang itu justru menghilangkan kespesialan dia. Nah, mendatangkan perasaan kebanggaan ini luar biasa pada mereka. Saring dan prioritaskan. Cara paling gampangnya buat jadwal. Jadi kalau saya punya 6 schedule Zoom satu hari, atau 5, atau 3, atau 2 begitu, lalu yang dilakukan oleh orang yang tidak fokus adalah dia akan panik. Karena aduh, hari ini ada 3 presentasi gitu ya. Dan tidak ada yang bisa dilakukan, yang mana dulu. Tetapi orang yang fokus, orang yang bisa bekerja mendalam, dia akan buat jadwal mana yang akan diselesaikan dulu, mana yang belum prioritas, seperti itu. Ada yang angkat tangan, apakah boleh bicara sekarang dulu atau mau dilanjutkan? Silakan Pak Dendi, saya serahkan pada moderator. Bapak Ronald Pebra mengangkat tangan, mungkin ingin bertanya mungkin. Silakan. Mungkin di sesi terakhir Bu ya, kita untuk sesi tanya jawabnya. Baik, Pak Ronald, boleh ya Pak, nanti di sesi terakhir Bapak skip, atau Bapak boleh tulis di kolom chat? Di chat, ya. Ya, baik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau saya sih santai saja, tapi saya ikut aturan moderator ya, insya Allah. Kemudian yang kelima, isi hidup dengan aktivitas spiritual yang baik. Agama apa Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan agama masing-masing. Di sini saya ambil contoh, karena saya beragama Islam, ibadah aktif. Jadi bukan ibadah yang pasif saja. Ibadah aktif itu ibadah yang benar-benar memasukkan hati di dalamnya, impact-nya luar biasa untuk fokus yang tinggi. Jadi perhatikan, semua kalau di dalam Islam, aturan yang benar itu semuanya dengan fokus sebenarnya. Tapi bahasanya dia pakai bahasa fikih. Misalnya begini, orang sholat, kita hafalnya dulu fikihnya apa? Sholat, misalnya orang takbiratul ihram dengan tumak ninah, kan kita menyebutnya begitu. Sujud dengan tumak ninah, kan seperti itu. Apa sih arti tumak ninah sebenarnya? Bahasa kita menyebutnya tumak ninah, apa Pak arti tumak ninah sebenarnya? Tumak ninah kalau di dalam bahasa sehari-hari kita disebut juga sebagai fokus, dalam arti kita benar-benar berkonsentrasi dan mendalami gerakan kita. Jadi itulah sebenarnya yang disebut dengan tumak ninah. Misalnya kita baca Al-Quran diminta menggunakan tartil yang benar. Ada ilmu yang namanya makhraj. Jadi kita tahu ilmu benar keluarnya huruf. Bisakah orang baca Al-Quran dengan tartil yang benar, dengan makhraj yang benar, tapi nggak fokus? Nggak mungkin. Dia hanya bisa membaca Al-Quran jadi bagus kalau dia fokus. Jadi jangan dipikir saya belajar mahraj atau tartil atau belajar tajwid itu biar bisa jadi bagus baca Al-Quran saja. Ternyata bersamaan dengan itu ada satu kemampuan luar biasa yang diberikan Allah pada kita gitu ya, kita akan mendapatkan kebiasaan fokus, kebiasaan untuk bekerja secara mendalam. Yang terakhir, sepertinya tidak ada hubungannya tapi menurut saya sangat besar, membaca dan menulis. Tapi membaca yang benar-benar membaca dan menulis yang benar-benar menulis. Saya agak khawatir nih Bapak Ibu, sudah berapa bulan kita pandemi? Dari bulan, kalau di Cina udah mulai Desember, tapi kalau di Indonesia kita baru mulai sekitar Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekitar hampir 5-6 bulan ini, kebanyakan anak yang biasa hanya dengan Zoom, mereka mulai melupakan penanya. Saya tidak tahu ada berapa banyak guru yang ada di sini. Saya lihat tadi ada guru dari MTS gitu ya, mengatakan hadir gitu ya. Ada yang guru dari mana. Bapak Ibu guru yang sangat saya hormati, boleh tidak saya minta, kalau Bapak Ibu sedang berhadapan dengan murid-murid di depan Zoom, perhatikan dan minta kepada mereka untuk tetap memegang kertas dan pena juga. Kenapa? Ada sebuah penelitian dari Bloomsbury University dikatakan bahwa koordinasi gerakan antara memegang pena, jadi tangan gitu ya, tangan kita megang pena dengan gerakan ketika pena itu digoreskan, itu memberikan koordinasi luar biasa kepada semua neuron dan mielin-mielin yang ada di otak. Gerakan stimulis yang ada dihasilkan oleh pegangan pena dan gerakan pena itu tidak didapatkan ketika, mohon maaf, ini saya anggap saja ya, pena buku saya ini iPad Apple terbaru, nggak boleh nyebut merek ya Pak ya. Misalnya ini sebuah iPad terbaru gitu ya, gadget terbaru gitu ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu di larat yang tadi.
Ini sebuah gadget terbaru, terus kemudian kita gerakan jari kan, biasanya untuk touch screen. Anak kecil biasanya kalau sekarang sudah punya kemampuan seperti ini juga dari TK udah mulai begini. Ternyata pada penelitian itu Bapak Ibu, gerakan jari ketika touch screen dengan gerakan jari ketika pena bahkan hanya mencoret-coret saja, itu tidak akan menghasilkan stimuli yang sama pada otak seorang anak. Jadi membaca dan menulis itu luar biasa. Itulah saya rasa kenapa kalau di dalam Al-Quran perintah pertama itu adalah Iqra, membaca. Karena luar biasa stimulusnya pada neuroscience kita, jadi pada otak kita gitu ya, di mana memberikan impuls yang sangat besar. Bapak, saya punya waktu berapa menit lagi nih? Ada berapa menit waktu saya? Masih terus saja, Insya Allah masih sampai batas kita sampai 3:30, Ibu. Oke, baik. Kalau saya nanti ada apa-apa boleh ini ya Pak ya, dikasih warning ya Pak ya. Boleh, Bu. Kemudian di sini ada beberapa hal yang bisa diketahui untuk fokus anak. Sekarang kelas anak pindah kemana Bapak Ibu? Kelas-kelas anak kita pindah ke rumah kita. Jadi bisa Bapak Ibu kadang-kadang perhatikan waktu mereka belajar, apa yang mereka lakukan di depan belajar. Terakhir-terakhir ini yang lagi viral, ada anak yang tiba-tiba pertama belajar gini gitu ya, kemudian lama-lama mulai merosot, lama-lama kaki mulai di mana, kepala di mana, seperti itu. Itu yang namanya fokus. Jadi yang pasti ada kontak mata dia, kalau sekarang mau tidak mau dengan layar, Bapak Ibu ya, kalau dengan di kelas dengan gurunya, tidak mengobrol sendiri. Nah, yang nomor 3 bisa diperhatikan, tangan dan kakinya diam. Jadi kalau sedang mengajarin sesuatu pada anak, dan kita lihat tangan dan kaki dia bergerak terus, repetitif, kompulsif misalnya, repetitif begitu, itu adalah tanda-tanda dia sedang mulai kehilangan fokusnya. Guru yang baik, orang tua yang baik, bisa mengarahkan dia untuk sadar lagi. Kadang-kadang bisa kita tepuk juga gitu. Karena dengan menepuknya itu kita menghindari amigdala hijack, membajak kepala dia lagi gitu. Salah satu cara lain kalau nggak mau narik napas atau misalnya menghitung tadi adalah dengan minum atau makan. Jadi minum dan makan. Misalnya itulah kenapa kalau orang sedang marah kan kita kasih minum, kan seperti itu. Karena daripada proses itu kita membuat dia kembali fokus lagi dan amigdalanya kembali tidak lagi membajak otaknya, seperti itu. Dia bisa menggunakan komentar dan jawabannya Reval dan mau mendengarkan komentar atau orang lain dengan hingga selesai. Nah, kalau yang ini lebih kepada anak-anak, fokus dan otokontrol mereka, permainan-permainan ini. Kalau pada remaja tentu saja berbeda. Tadi yang dilakukan, maaf yang sebelum saya tadi presentasi, Pak Dendi ya, benar ya? Pak Dendi tadi presentasi dimulai langsung dengan gambar, kita disuruh mencari gambar, bayi, kan seperti itu. Siapa yang bisa dalam 1 detik pertama, 2 detik pertama, dan seterusnya, dan seterusnya. Semakin fokus seseorang, dia akan semakin cepat menemukannya. Nah, cara ini, cara yang paling bagus untuk melihat fokus anak kalau ketika kita belajar daring dengan online. Tetapi kalau kita sedang offline atau luring, kita bisa menggunakan permainan-permainan lain, bisa dalam bentuk games, bisa dalam bentuk gerakan atau motivasi-motivasi lain. Ini sudah hampir selesai kita Bapak Ibu ya. Fungsi lain dari PVC atau prefrontal cortex, dia konsentrasi pada topik tertentu, bisa perhatian. Jadi kalau ada orang sulit memberikan perhatian pada sesuatu, itu ada kemungkinan PVC-nya atau otak depannya sudah terinduksi atau bermasalah. Orang yang dengan otak depannya rusak, dia sulit konsentrasi dan fokus. Dengan orang yang sudah dihilangkan atau rusak, dia akan memperoleh kesadaran spiritual. Karena kekurangan mereka sendiri, mereka tidak mampu mengekspresikan pikiran mereka secara berurutan. Jadi dia akan sulit sekali untuk bisa mengekspresikan pikiran secara berurutan. Di dalam banyak agama, kalau di dalam agama-agama tertentu, doa-doa ada urutannya kan, ada seperti ada prioritas urutan dari atas ke bawah, itu dikarenakan kita disuruh untuk konsentrasi dan fokus ketika beribadah. Nah, biasanya takarannya kita lihat, kalau lebih dari 1 menit dia tidak bisa melakukan itu, ada kemungkinan fungsi dari prefrontal cortex-nya bermasalah. Baik, Bapak Abirayan, boleh dicatat nanti pertanyaannya di chat ya Bapak ya. Mereka akan dengan mudah terpecah konsentrasinya, dan otak depan itu ketika dia membuat keputusan seperti itu ya, membuat sebuah hasil dari pemikirannya itu, kalau dia ada gangguan,
dia akan ada gangguan antara jiwa dan pikirannya. Makanya ada seorang profesor sekarang di bidang neuroscience, beliau sedang meneliti, saya dengar bukunya sudah keluar. Beliau sedang meneliti tentang hubungan antara jiwa dan pikiran dan kesehatan prefrontal cortex seseorang. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Ini mungkin tentang efek dari sinar biru pada pada gadget gitu ya, pada memori kita. Jadi biasanya dia bisa mengeluarkan neurotoksin berlebihan. Biasanya orang-orang seperti ini akan kesulitan tidur pada malam hari, atau kalau dia bisa tidur, kualitas tidurnya tidak bagus. Yang lebih aneh tapi ternyata nyata, bisa meningkatkan obesitas, bahkan kanker, seperti itu, dan katarak dan sebagainya dan sebagainya. Depresi kalau itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Jadi depresi bisa disebabkan dari penggunaan gadget yang berlebihan. Nah, ini adalah dopamin dan serotonin. Saya ingin menggambarkan flow-nya di sini. Kalau yang biru ini adalah pathway-nya dopamin, kalau yang merah ini adalah pathway-nya serotonin. Kenapa? Dopamin dan serotonin ini bisa bagus, bisa tidak pada anak dan remaja, tergantung jumlahnya. Tidak ada sama sekali dopamin juga susah. Kenapa? Anak nanti tidak punya keinginan, pesimis, malas, tidak punya motivasi, rendah keinginan, itu juga sulit. Tapi berlebihan dopamin, apalagi kalau diimpuls dengan cara yang salah, dia akan juga bisa membuat otaknya nanti kerdil. Jadi sistem limbiknya nanti menolak, karena dia akan dipenuhi oleh cairan biru ini, dan bukan hanya di bagian depan, tapi nanti akan memenuhi seluruh otak. Bisa dibayangkan seperti tenggelam otaknya. Nah, bagaimana, kapan kondisi kalau orang itu kelebihan dopamin? Salah satunya yang pernah saya bahas ketika mungkin ada di sini yang menghadiri seminar ketika saya membahas tentang orang tua di masa digital dan kerusakan otak, yaitu ketika saya membahas tentang narkolema, jadi narkoba lewat mata. Jadi anak-anak atau orang-orang dewasa yang sudah kecanduan seksual melalui komputer atau gadget. Biasanya mereka akan mengalami yang namanya banjir dopamin. Nanti otaknya sudah tidak bisa lagi membedakan mana dopamin yang dia butuhkan, mana yang tidak. Kenapa? Motivasinya pasti nanti akan terlalu berlebihan tapi salah. Kemudian dia menjadi euforia. Tapi kalau yang bagus, yang benar, motivasinya pas, dia jadi punya mood yang bagus, memori dan prosesnya bagus, dia tetap bisa tidur. Jadi ada orang-orang tertentu nanti kalau depresi, kalau dopamin dan serotoninnya berlebihan, dia tidak bisa juga tidur. Dan fungsi kognisinya, berpikirnya akan bagus. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir, insya Allah, bagaimana menjaga motivasi anak. Kalau tadi bagaimana menjaga fokusnya, sekarang bagaimana menjaga motivasi anak. Kita usahakan untuk memelihara minat mereka dengan menyediakan kesempatan bagi mereka mengeksplorasi dan belajar tentang minatnya. Artinya apa? Tadi Bapak Ibu ya, contoh paling gampang untuk tahu bahwa anak remaja kita sudah sempurna atau belum prefrontal cortex-nya adalah berikan kepada mereka contoh soal. Jadi jangan selalu orang tua yang menyelesaikan semua permasalahan mereka. Kesalahan terbesar kita, saya termasuk, karena saya juga orang tua dan belum tentu saya sempurna. Kesalahan terbesar kita sebagai orang tua, kadang-kadang kalau ada masalah pada anak, orang tua merasa berkewajiban, tanda kutip, untuk menyelesaikannya semuanya, gitu. Tanpa memberikan kesempatan bagi mereka mengeksplorasi permasalahan itu. Apakah dia harus belajar dulu, hanya diberikan caranya saja, atau bahkan caranya pun nggak perlu sebenarnya orang tua kasih tahu. Bisa ditaktikkan, ditanya, ditarik ulur kepada dia, kira-kira kalau dia ada permasalahan ini, bagaimana, apa yang harus dia lakukan, gitu ya. Sama, minat dan bakat itu minta mereka eksplorasi, bukan diarahkan sesuai keinginan orang tua saja. Kalau dia sudah tahu minat dan bakatnya, biasanya motivasi keluar. Yang berbeda adalah ketika anak bahkan tidak tahu minat dan bakat. Sering ketemu ya Pak, Bu, anak kelas 12 sudah belajar, apa istilahnya, sudah mau akhir tahun belajarnya gitu ya. Ternyata ketika ditanya mau nanti masuk jurusan apa gitu, dia masih jawabannya tidak tahu. Biasanya ini sangat menyedihkan. Kenapa? Karena tidak dari awal dieksplorasi untuk tahu tentang minat mereka tersebut. Yang kedua, paparkan ide baru dengan mengajak mereka masuk program, komunitas positif, dan hal-hal lain di luar sekolah yang adalah juga tujuannya mendukung pendidikan mereka. Mungkin pada saat ini tepat sekali kalau saya katakan lembaga bimbingan Ocean mungkin bisa menjadi salah satu alternatif, karena
Kadang-kadang ada anak-anak yang sudah jenuh dengan sistem yang biasa di sekolahnya, dan dia memerlukan refresh untuk bisa memotivasi dirinya belajar lagi. Jadi lembaga-lembaga seperti itu atau program-program lain atau komunitas-komunitas lain yang selama masih positif bisa menaikkan motivasi belajar anak. Tetapi ide-ide ini harus sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bukan sesuatu yang kita paksakan untuk bisa ada. Orang tua bisa menganjurkan, bisa mengarahkan, tapi anak harus melihat bahwa dia membutuhkan itu. Yang ini tadi Bapak Ibu tujuannya jangka pendek. Karena kadang-kadang yang terbesar pada anak itu, mereka kewalahan dengan tugas besar. Sementara guru atau orang tua tidak tahu bahwa anak bingung dengan tugas besar itu. Kalau pada prinsip parenting biasanya, izinkan pula anak itu punya target mingguan mereka sendiri. Dan itu setiap anak akan berbeda. Saya tidak bisa mengatakan sama pada setiap anak gitu ya. Tapi target mingguan anak itu harus berbeda. Kemarin saya menghadiri launching seorang guru besar UI, di mana beliau menjadi profesor pada usia sangat muda dan kemudian launching autobiografinya sendiri kemarin. Beliau cerita bahwa sejak muda, sejak remaja, beliau selalu punya target mingguan yang berbeda. Dan target itu tidak harus selalu berkaitan melulu tentang studi. Jadi misalnya target minggu ini saya bisa saja menyelesaikan pelajaran saya A. Target minggu depan mungkin saya bisa bikin roti sendiri misalnya. Target minggu depan ketiganya lagi lain dan seterusnya dan seterusnya. Ajari anak untuk memotivasi targetnya, tapi berikan kepada mereka contoh. Karena mereka tidak akan mengerti bagaimana kalau orang tuanya nggak ngasih contoh kan. Lalu kemudian coba dek, kalau minggu ini adik bisa nanam pohon A misalnya, berikan mereka bibit, nanti kita lihat minggu depan bagaimana, kan seperti itu. Jadi target itu bisa berbeda, tapi usahakan jangka pendek dan ada penghargaan, dua hal ini. Karena tujuan jangka pendek dan penghargaan, ketika dia berhasil pada satu hal dan dapat penghargaan tidak harus hadiah ya Bapak Ibu. Penelitiannya jelas sekali. Walaupun sekarang kita sedang viral social distancing, tapi kalau antara anak ke orang tua tidak ada social distancing ya. Jadi penghargaan terbesar kadang-kadang bisa berupa pelukan kita pada anak-anak ini, sesuatu yang mungkin kadang-kadang kita, dan pelukan dari hati, kita tadi ngomong tentang deep working, tapi memeluk biasa anak, ya kamu bagus, atau kalau bapak-bapak mungkin agak lebih susah untuk mengekspresikan, kalau ibu-ibu mungkin lebih biasa, tapi hanya mengusap kepala mereka, tapi benar-benar bukan hanya mengusap, benar-benar merengkuh mereka, membuat mereka merasakan, itu penghargaan luar biasa. Efek-efek psikologisnya akan sangat besar bagi anak-anak. Bantu anak mengatur waktu sejak mereka mulai sekolah. Nah, terutama sejak masa kita daring online seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak yang terjadi kondisi paling akhir adalah mereka sudah mulai jenuh. Kemarin kita baca di beberapa berita hal-hal yang tidak menyenangkannya tentang anak-anak SMA yang mulai tanda kutip punya kebiasaan tidak baik di beberapa daerah, saya tidak usah sebutkan di sini. Itu terjadi karena mereka tidak bisa mengatur waktu sejak sekolahnya sekarang tidak teratur. Waktu sekolahnya teratur dulu saja mereka sudah mulai tidak bisa, apalagi sekarang. Jadi fungsi besar orang tua sekarang berada di rumah bersama anak-anak, mungkin kita mulai bisa membantu mereka untuk punya waktu kapan mereka bikin PR, kapan mereka mengembangkan kemampuan pribadi yang lain, kapan mereka sekolah online, dan kapan mereka bisa melakukan hal-hal di luar belajarnya. Tapi tetap dalam target-target positif. Menyelesaikan satu buku misalnya. Lalu kemudian, kita itu atur ada waktu di mana kita semua nulis. Jadi serumah semuanya nulis misalnya. Terserah mau nulis diary, mau nulis artikel, mau nulis apa, tapi bapak, ibu, anak semua nulis. Kan sekarang semua kita di rumah kan. Jadi bisa punya aktivitas seperti ini. Puji usaha anak, memuji mereka, karena beberapa anak mengalami kesulitan menghubungkan antara usaha pribadinya dengan sebuah prestasi. Jadi ada anak yang udah sampai tidak tahu, ini juga ada takarannya Bapak Ibu, antara berlebihan dan tidak sama sekali tidak dipuji. Jadi anak yang berlebihan dipuji dengan anak yang sama sekali tidak dipuji atau jarang dipuji, dua-duanya punya efek negatif. Kebanyakan anak mereka sulit menghubungkan antara usaha pribadi dengan prestasi. Kenapa? Karena pujiannya tidak pada tempat spesifik. Saya kasih contoh di sini, Bapak Ibu bisa lihat. Rata-rata orang tua akan ngomong, kamu bisa lebih baik dari ini. Atau ada bapak-bapak atau ibu-ibu suka ngomong, ya ibu tahu kok kamu
hebat gitu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, tolong definisikan kamu bisa lebih baik dari ini atau kamu hebat pada kepala seorang anak yang tadi proses otaknya seperti yang tadi saya ceritakan, di mana mereka masih belum bisa mengendalikan antara prefrontal cortex dan amigdala dan sebagainya dan sebagainya. Saat kita mengatakan itu, lebih baik mungkin kita memuji dia pada proses upaya pribadinya. Misalnya gini, Ibu tahu tadi kamu sudah kerjakan latihan soal itu. Kalaupun nanti belum selesai, paling tidak kamu sudah usaha mengerjakan sampai soal nomor 5, itu Ibu hargai. Kan seperti itu. Atau misalnya anak pergi lomba, terus pulang lomba, kita mengatakan pada mereka, sudahlah, jangan usah sedih, ada lomba lain. Atau kita mengatakan kadang-kadang dengan bahasa-bahasa yang tidak ekspresif sekali, kita mengatakan, ya udah, nggak apa-apa, nanti lain kali kamu ikut lagi. Kalau dia menang, kita katakan kamu hebat. Tapi kata hebat di situ tidak mendeskripsikan. Daripada mengatakan itu, kita bisa mengatakan menang lomba yang itu tidak terlalu penting, Nak, tapi Ibu lihat tadi waktu kamu lomba misalnya lari, kencang sekali, usahamu sudah maksimal, kan seperti itu dan seperti itu. Jadi hal-hal mendeskripsikan seperti ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi anak, bantu anak mengambil kendali, mengejar prestasi, terkadang lihat prestasinya itu sendiri, dan kita sering, jangankan anak, orang tua saja sering lupa bahwa prestasi dan kendali atas itu hal berbeda. Jadi mengejar prestasi dan berhasil dengan mengambil kendalinya itu dua hal yang berbeda. Orang tua sering mencampur adukan itu, anak-anak apalagi. Jadi anak perlu diberikan pemahaman bahwa ada tanggung jawab kita sebagai pribadi, kita usaha, dan ada ridho Tuhan yang bekerja pada mereka, punya andil dalam keberhasilannya. Nah, kalau dia sudah berusaha, dia tidak berhasil, ada dua kemungkinan. Ada hal yang lebih baik di belakang itu, atau dia belum berusaha dengan maksimal. Nah, ketika dua hal ini dijelaskan secara nyata kepada anak, secara real, dia akan melihat, oh ini sesuatu yang dikendaliku atau tidak. Kan di luar kendali mereka, kalau mereka ikut lomba lari, sudah usaha lari sangat kuat, tapi nggak menang, kan itu di luar kendali. Tetapi kendali yang lain adalah, nak, kamu bisa latihan lagi. Kan seperti itu. Jadi, ini adalah cara-cara untuk menaikkan motivasi mereka. Ada dua lagi, saya akan langsung itu, karena waktu saya sepertinya sudah habis. Menjaga sikap positif tentang semua yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Jadi walaupun kita tahu anak itu bermasalah di sekolah atau dengan guru atau apapun, hati-hati ketika kita mengucapkan komentar atau segala sesuatu yang berkaitan dengan itu di depan mereka. Karena komentar orang tuanya bisa menurunkan motivasi anak. Bantu anak membuat hubungan antara mengaitkan tugas sekolah dengan minatnya. Jadi banyak anak yang misalnya tahu dia kepingin jadi dokter, atau tahu dia nanti kepingin jadi arsitek gitu ya. Tapi dia tidak tahu bahwa kalau dia belajar matematika bagus, dia bisa jadi arsitek yang lebih baik gitu. Atau misalnya dia bisa jadi orang membuat rumah yang lebih baik kalau dia pintar matematika gitu. Atau nanti kalau dia rajin ngafal di biologi, dia akan menjadi dokter yang lebih baik. Tapi banyak mereka tidak melihat hubungannya ini. Ngapain sih, Ma, belajar matematika? Ngapain sih aku ngafalin bagian-bagian tubuh? Kan seperti itu. Nah, ketika kita mengaitkan itu dengan minat mereka, dan ini tidak harus hanya profesi yang saya sebutkan tadi, bisa macam-macam, mereka akan jadi bisa mengasosiasikan motivasi mereka akan lebih naik setelah ini. Arahkan PR-nya menjadi game permainan. Ada satu, salah satu artikel di majalah saya, di majalah Mata Air kami mengeluarkan artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Ada satu artikel judulnya gamifikasi. Jadi cara mendorong motivasi anak dengan menjadikan PR-nya sebagai permainan. Gimana caranya, nanti Bapak Ibu bisa baca artikelnya ya. Kalau saya jelasin di sini udah nggak asik lagi ya. Atau nanti ada sesi tersentuh ya tentang gamifikasi. Jadi cara membuat PR itu menjadi tantangan bagi anak. Kemudian orang dewasa harus ingat, motivasi itu tidak sama dengan prestasi, begitu juga anak harus diajari bahwa mencapai prestasi tinggi itu tidak sama dengan punya motivasi tinggi. Jadi kadang-kadang kita bisa termotivasi untuk satu tujuan, tapi tujuan itu tidak harus prestasi sekolah, tidak harus juga prestasi, mohon maaf, yang berkaitan dengan materi. Jadi anak-anak harus dikenalkan pada hal-hal sederhana yang membuat mereka kembali menjadi human, manusia yang sesungguhnya. Ibu-ibu yang saya cintai hanya karena Allah, ibu, bapak-bapak, semua yang saya hormati di sini, anak-anak sebagaimana kita semua tahu adalah amanah bagi kita. Mereka
bisa berprestasi dimanapun di sekolahnya, di tempat bimbingan belajarnya, tetapi kita harus selalu ingatkan kepada mereka bahwa tidak melulu mereka harus berprestasi. Memotivasi mereka itu tidak harus selalu dihubungkan dengan prestasinya. Jadi ketika misalnya, saya sangat senang sekali pada tahun-tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, rapot anak-anak itu sudah ada bentuknya rapot yang menggambarkan perasaan dan psikologi mereka. Jadi menunjukkan bagaimana kerasaan anak di kelas, bagaimana minatnya, itu sudah. Kalau rapot kita dulu, Bapak Ibu ya ingat ya, cuman angka kan begitu. Jadi saya ingat sekali waktu saya dulu kuliah, belum S1, saya ikut lomba penelitian mahasiswa. Proyek kami dulu adalah tentang bagaimana membuat rapot yang juga menggambarkan suasana hati anak. Dan alhamdulillah sekarang rapot-rapot itu sudah bisa kita lihat ya di banyak sekolah. Jadi ini, tolong kita bersama sebagai seorang dewasa, saya mengingatkan diri saya sendiri, anak-anak harus tahu bahwa prestasi mereka bukan melulu sesuatu yang harus selalu dikejar. Motivasi besar untuk melakukan hal-hal yang lebih positif mungkin lebih penting untuk kita perjuangkan. Mungkin sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dari saya berikan waktu kembali kepada moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kebaikan pastinya dari Tuhan, dan jika ada hal yang buruk dari saya, itu saya benar-benar berpegang dan minta maaf kepada Ibu semua, Bapak-Bapak Ibu semua. Semoga Tuhan meridhoi kita semua insya Allah. Saya serahkan kembali waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 pertanyaan Ibu. Cuma mungkin saya rangkum beberapa pertanyaan yang mirip-mirip Ibu. Baik, jadi, boleh. Banyak yang bertanya bagaimana cara melatih fokus Ibu. Bagaimana cara melatih fokus anak dalam belajar sementara di keadaan sekarang ini sekolah daring, belajar daring gitu kan. Mereka selalu teralihkan perhatiannya ke gadget gitu. Sedangkan ketika misalnya gadgetnya kita ambil untuk jadi mereka gadgetnya tuh bukan untuk belajar mostly gitu, tapi untuk YouTube, untuk game seperti itu. Bagaimana cara melatih fokusnya, mengembalikan fokusnya ke belajar di masa daring ini gitu. Baik. Kalau kita pakai teorinya Cal Newport pada deep working, yang pertama memang aturannya adalah menghilangkan atau menjauhkan semua distraksi. Jadi semua Bapak Ibu perhatikan, setiap anak, Bapak atau kita, diri kita sendiri punya distraksi yang beda-beda. Ada orang yang cepat terdistraksi atau terganggu pada makanan, ya kan? Ada orang yang nggak peduli, mau ada wangi sate lewat, mau ada bunyi suara tukang putu lewat, kita nggak peduli gitu kan. Ada anak yang tidak begitu, berarti distraksinya yang harus dijauhkan. Kalau distraksinya berupa, mohon maaf, gadget, yang berupa medsos, media sosial. Jadi gadget itu hanya barangnya, bendanya, seperti ini kan. Tetapi yang mengganggu itu bukan gadgetnya sebenarnya, medsos yang ada di dalamnya. Nah, tadi kunci pertamanya adalah bersama-sama ngobrol dengan anak, kemudian memberikan kepada mereka pemahaman mana yang menjadi prioritas mereka dalam bermedsos. Misalnya gini, ternyata setelah dicek, anak punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, masuk apa lagi namanya Pak? Saya lupa. Ada apa lagi? Pinterest misalnya ya. Kemudian dia punya TikTok juga, ada WhatsApp group, ada WhatsApp, ada semuanya. Ada Viber misalnya, ada apa lagi namanya? Koko Talk dan segala macam. Oke, kita diskusikan dengan mereka mana yang memang benar-benar dia perlu punya, mana yang tidak. Lalu, nah ini yang susah. Sama persis seperti bagaimana cara ngilangin kebiasaan merokok kan? Ketegasan dan target juga mengucapkannya perlu. Orang yang mau berhenti merokok harus mengatakan kepada lingkungannya, saya mau berhenti merokok. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berhasil berhenti merokok. Kenapa? Lingkungan, jaring lingkungan, kekuatan jejaring sosial tidak membantu dia untuk punya motivasi kuat menghilangkan rokoknya. Ketika dia hanya dalam dirinya sendiri, waktu saat dia kepingin merokok lagi, tidak ada orang di sekitar dia yang mengingatkan, karena dia tidak menverbalkannya melalui kata-kata. Sama. Jadi ketika melatih fokus, katakan kepada anak, baik, kamu punya apa saja medsos. Oke, bersama-sama kita pilih mana yang benar-benar mau kita pertahankan medsosnya, mana yang akan kita hapus dan kita anggap tidak penting. Nah, ketika proses diskusi ini secara tidak langsung, bahkan sangat langsung menurut saya juga, orang tua membuat prefrontal cortex atau otak lobus depan anak menjadi lebih sempurna. Karena dia diminta mengambil keputusan dan pasti sulit bagi dia,
antara tetap punya Facebook atau tidak, gitu kan? Antara milih antara Facebook atau Instagram, misalnya seperti itu. Atau sama sekali benar-benar menghapuskan semuanya. Kalau bisa, Masya Allah. Jadi, seperti itu. Yang pertama, jauhkan semua distraksi, terutama kalau bisa minimalisasi dan buat prioritas mana medsos yang mau dia pertahankan, mana yang tidak. Yang tidak, ajari anak untuk benar-benar bisa menghilangkannya. Jika mereka berhasil, berikan reward. Rewardnya bisa berupa pujian, bisa berupa tadi rangkulan, bisa Bapak Ibu, ada banyak anak yang melihat air mata Bapak Ibunya menetes gitu. Mama bangga loh waktu lihat kamu begini. Mama tahu susah buat kamu untuk ninggalin kebiasaan TikTok. Nah, tapi ini begini. Nah, saat orang tua bisa mengatakan itu gitu ya, saat kita mengatakan itu sebenarnya reward terbesar dari orang tua. Bahwa bukan berupa hadiah, bukan berupa fisik, bukan benda, tapi anak melihat bahwa ibunya benar-benar prihatin dengan kondisi otak dia, kan begitu kan? Kita prihatin, bahkan katakan kepada dia, nah kalau ibu nggak mau kamu main TikTok terus karena apa dan apa, sebutkan apa yang akan terjadi. Misalnya kita ambil contoh, anak tidak bisa fokus ngaji misalnya. Lalu orang tua sibuk, ayo udah waktunya ngaji, ayo harus ngaji. Ketimbang mengatakan begitu, ceritakan kepada anak, apa yang menjadi latar belakang perintah anak untuk disuruh ngaji. Orang tua, kenapa kita disuruh mengaji? Ceritakan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Kan hadisnya jelas sekali. Al-Quran akan menjadi teman bagi kita di kubur, ketika tidak ada teman selain itu. Ketika anak tahu ini, bantu mereka untuk memahami tadi, membuat relasi antara minat sama motivasi, ya kan? Motivasinya adalah mengajak dia mau ngaji, ngafal ngaji, atau ngaji, nggak usah hafal dulu, misalnya ngajinya dulu mungkin. Lalu kemudian latar belakangnya kita buat relasinya dengan hadis tadi, lalu kita bacakan dan kita sebutkan kepada dia. Pada saat kondisi kita di dalam kubur itu, nak, jangankan mama papa, nggak ada satupun yang akan nemenin. Maupun mama papa nggak bisa nemenin, ibu bapak nggak bisa ada di sana. Tetapi nanti yang akan menemani kamu adalah bacaan Al-Quran kamu. Saya yakin kalau sambil mengatakan ini, Bapak Ibu memeluk mereka dan mengatakan bahwa Bapak Ibu sangat menyayangi mereka, mengatakan bahwa Bapak Ibu tidak menginginkan mereka berada dalam kesempitan di saat yang paling sempit di dalam kuburnya itu, tidak akan ada anak yang kemudian habis itu tidak punya motivasi besar untuk mengaji. Apalagi lebih keren lagi memang kalau Bapak Ibu juga ngaji sama mereka, kan seperti itu. Dan itu tidak bisa kita lepaskan dari sini. Jadi cara mengembalikan lagi fokus mereka adalah jauhkan dulu distraksi-distraksinya, yang pertama. Yang kedua, berikan dasar, jelaskan kepada mereka sejelas-jelasnya tentang dasar dalam ketika dia melakukan sesuatu itu. Apa yang lagi dia lakukan? Buat PR kah? Belajar kah? Ngaji kah? Atau misalnya apa? Kalau dia terdistraksi dengan fokus itu, kembalikan lagi fokusnya dengan hal-hal tadi, penjelasan-penjelasan itu. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena perlu dilatih seperti otot, kita sebagai orang tua, sebagai trainernya, pernah lihat nggak Bapak Ibu, trainer gym, saya nggak pernah ikut gym, tapi kayaknya dengar-dengar kalau nonton-nonton TV begitu ya, trainer gym itu selalu lebih semangat daripada orang yang lagi latihan di gym, kan? Nah, tidak ada seorang trainer gym yang dia lebih letoy atau lebih malas daripada orang yang lagi dilatih. Nah, fokus anak-anak akan kembali lagi kalau Bapak Ibunya lebih semangat memotivasi. Jadi nggak mungkin orang yang lagi latihan di gimnas atau di tempat latihan olahraga gitu, punya orang yang memotivasi dia lebih lemas, lebih malas, lebih itu. Atau sambil lalu kita ngomongnya, itu begini gitu, nggak mungkin. Iya nanti push up ya 10 kali, nggak bisa. Di depannya yang push up, dia push up-nya lebih sempurna, lebih bagus, lebih berkeringat, dan kita melihat itu, kita terfokus dan termotivasi lagi. Jadi kemarin ada sebuah meme yang saya memang sangat setuju dengan itu gitu. Tidak, karena namanya kelas parenting, ya tentu saja parent-nya yang akan harus lebih beraktivitas aktif di dalamnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bisa menjawab ya Pak Zaki. Ya Bu, alhamdulillah. Mudah-mudahan bagi penanya yang tadi, jadi ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip, mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu. Dan Bu Astri, ini ada pertanyaan yang banyak ditanyakan juga, yang kedua, ini mengenai motivasi Bu. Jadi kan misalnya ada anak yang sekolah pesantren, atau misalnya dia mengambil jurusan kuliah yang
bukan minat dia gitu. Istilahnya bukan keinginan dia tapi dia ambil gitu, Bu. Nah, bagaimana cara guru atau cara cara orang tua di luar orang tua kandungnya untuk memotivasi bahwa walaupun memang pilihannya tersebut bagi dia salah, tapi itu baik atau bagaimana gitu, Bu. Jadi intinya mungkin anak tersebut tidak ingin menjalani pilihan tersebut, terpaksa karena orang tuanya atau karena apa? Kondisi gitu ya. Bagaimana kita cara memotivasinya gitu, Bu. Kalau kita dari sisi pengajar berarti ya? Betul. Nah, yang pasti itu tadi Bapak, dasar yang kita ceritakan bukan di tataran, tapi mendalam. Jadi kalau kita, misalnya tadi Bapak kasih contoh kan pesantren gitu ya, dasar yang diberikan ketika anak itu, kenapa harus belajar agama seperti itu, atau belajar fikih, atau belajar tarikh, atau belajar apa, misalnya nahwu, atau belajar bahasa Arab, sebagainya, dan dia bosan lalu dia kembalikan lagi kesalahannya itu kepada ini bukan pilihan saya. Pertama, kuatkan dasarnya dengan benar-benar mendalam menjelaskannya. Tentu saja di sini membutuhkan kemampuan guru untuk persuasif kepada dia, satu. Lalu kemudian menurut saya adalah perasaan terbesar dari dulu itu untuk benar-benar punya keinginan anak itu mendapatkan itu. Kalau secara pribadi, mohon maaf jika saya masuk bicara sangat seperti ini ya, tetapi secara pribadi saya percaya pada kemampuan metafisik, yaitu metafisik itu apa? Kemampuan di luar kemampuan kita, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau kita mau bicara atau mendekati anak-anak yang bermasalah, apapun masalahnya, seperti ini misalnya tidak punya minat pada jurusan tertentu, tidak bisa kita hanya ngomong biasa semacam formal, tataran formal, panggil dia ke ruang guru atau apa, tidak bisa. Kalau perlu, seorang guru yang baik, saya rasa, cari tahu misalnya nama anak itu siapa, kalau perlu tahajud, sebutkan nama anak itu dalam doa. Jadi benar-benar besok harinya, nggak usah ngomong banyak, mungkin satu kalimat saja, anak sudah merasa dengan perasaan itu. Pendekatan pribadi kita pada setiap murid-murid kita itu sangat perlu. Itu efeknya bukan hanya 1-2 tahun mereka ketika di sekolah kita atau di bimbingan kita. Setelah nanti mereka lulus, punya anak, mereka tidak akan pernah melupakan guru-guru yang mengajar mereka dari hati dengan cara ini. Kenapa? Karena guru-guru itu adalah guru-guru yang membisikkan nama mereka dalam sujud-sujudnya. Tidak mungkin efeknya sama dengan kita yang hanya panggil mereka ke ruangan. Ibu Bapak dengar kamu ada masalah gini hanya ngobrol seperti itu, tidak mungkin sama. Mau latar belakang pendidikannya apapun tidak akan sama hasilnya. Yang kedua, apa Bapak Ibu mungkin bismillah, semoga Allah tidak memberikan keburukan dari apa yang saya sampaikan, semoga kita hanya berbicara atas ridhonya saja. Kalau ada anak-anak yang tidak suka pada suatu bidang dan dia terpaksa karena kondisi berada di bidang itu, ajak dia untuk mencari tahu orang-orang sukses di bidang itu yang punya kisah-kisah inspiratif. Ajak dia baca tentang itu, misalnya seperti itu. Saya kenal sama Mas Wadi yang mengarang tentang Negeri 9 Menara ya, kalau nggak salah ya, tentang kisah Negeri 5 Menara ya. Anak saya di belakang langsung angkat tangan 5 bukan 9. Jadi ini saya punya audiens di sini, ada anak-anak saya. Negeri 5 Menara itu cerita tentang anak-anak yang tidak suka belajar di pondok seperti itu, lalu kemudian belajar di sana. Hal-hal seperti ini ditulis oleh beliau, latar belakangnya ya seperti itu, karena kebanyakan anak-anak itu lebih terpengaruh ketika mereka membaca kisah-kisah non-formal yang inspiratif. Mengajak mereka menonton, melihat, sekarang kan zamannya gadget dan zaman-zaman yang online ya gitu ya. Mereka kita bisa carikan, kita streamingkan hal-hal positif, film-film yang menceritakan tentang profesi atau hal-hal yang akan berkaitan dengan profesi mereka itu. Ada dulu saya pernah punya teman gitu ya, bapaknya ngotot dia harus jadi dokter. Dan karena punya kemampuan besar di perusahaan di universitas itu, dia diterima di jurusan kedokteran, tapi dia stres luar biasa karena dia takut sekali sebenarnya dalam kedokteran itu. Sebenarnya kalau dia dilihatkan gitu ya, contoh-contoh dokter-dokter luar biasa dalam sejarah gitu yang punya efek-efek luar biasa bagi kemanusiaan, diajak cerita tentang itu segala macam, saya rasa dia akan berubah pikiran tentang kedokterannya itu. Jadi sama halnya seperti tadi, tapi saya tidak bisa menafikan bahwa tips yang pertama tadi lebih besar Bapak menurut saya efeknya daripada yang kedua. Yang kedua hanya penguat, tapi yang pertama tadi doa kita gitu ya, benar-benar seberapa banyak kita mendoakan betul setiap anak dalam sholat kita, seberapa pernah nggak gitu seorang guru itu dia bahkan sampai khatam Al-Quran diniatin untuk muridnya seperti itu.
Nah, ini hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi orang tua, tapi saya yakin lembaga-lembaga seperti Ocean punya ya target-target seperti ini. Karena saya dengar kalau di Ocean, anak-anak itu tidak hanya dibimbing dari sisi pelajaran, tapi juga dari sisi-sisi karakter dan akhlak. Yang menjadi masalah Bapak Ibu di masa daring sekarang ini, anak-anak kehilangan itu karena mereka tidak punya interaksi dengan guru, tidak punya interaksi dengan bimbingan, maka Bapak Ibu harus mencari alternatif lingkungan positif, apapun itu bentuknya terserah. Mungkin Ocean bisa menjadi salah satu alternatifnya. Lingkungan positif yang bisa membawa mereka, mengarahkan mereka bukan hanya belajar secara fun, tetapi juga tetap mengetahui mana yang baik dan benar dalam karakter, tataran norma, dan akhlak mereka, insya Allah. Di sini Pak Zaki ada satu pertanyaan. Anak saya usia putri 5 tahun hiperaktif, sukanya nyanyi, lari, dan tidak punya lelah, tidurnya jam 10-an. Apakah itu normal gitu ya? Bagaimana menyikapinya? Boleh saya jawab ini Bapak? Oh iya, Ibu termasuk ini juga Bu, ada pertanyaan lain yang ini sebaliknya Bu, itu kan hiperaktif, ini sangat pendiam gitu Bu. Jadi berlawanannya gitu, bagaimana itu Bu? Pak, saya punya penonton ini di depan saya, semuanya ada sisi beda-beda gitu ya. Jadi menarik, saya punya 4 anak gitu, sifat-sifatnya beda-beda. Insya Allah Bismillah ya Ibu Eka, di sini tambah satu lagi, saya tidak tahu siapa yang menanyakan, semoga bisa membantu. Anak hiperaktif punya banyak faktor. Bisa itu faktor fisiologis, bisa yang non-fisiologis. Fisiologis artinya faktor yang berkaitan dengan tubuhnya, fungsi tubuhnya. Jadi misalnya, mohon maaf, pada anak-anak tertentu yang punya gangguan autisme misalnya, atau pada orang-orang yang punya gangguan PTSD, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, jadi post trauma syndrome. Jadi sindrom setelah kejadian tertentu, misalnya setelah kita kemarin baru merayakan, bukan merayakan apa ya, memperingati gitu ya peristiwa tsunami setelah berapa puluh tahun kan, seperti itu. Nah, ada orang-orang yang keluar dari tsunami dan selamat dari tsunami, tapi ternyata masih sekarang punya sindrom trauma. Nah, itu namanya PTSD. Nah, pada manusia atau orang-orang yang mengalami PTSD atau trauma atau autisme atau apa, ada fungsi otaknya berbeda. Jadi sistem limbiknya berbeda, dia punya beberapa bagian otaknya yang berbeda. Itu sudah fisiologis ya Bu. Jadi kalau hiperaktifnya dia karena fisiologis, mungkin ada baiknya bertemu dengan dokter yang berkaitan dengan itu, yaitu dokter saraf atau neuroscience ya, spesialisasinya seperti itu. Tetapi kalau bukan fisiologis, ternyata semua dicek bagus, normal, nanti dokter atau psikolog akan punya tataran apa yang harus dilihat itu, apakah anak ini masih normal atau tidak. Kalau tidak ada yang seperti itu, bisa juga hal-hal yang di luar itu, misalnya begini, perhatikan jam makannya, perhatikan apa yang dia makan. Karena beberapa asupan-asupan nutrisi tertentu bisa menyebabkan hiperaktif pada orang tertentu maupun pada orang-orang yang dengan sensitivitas tertentu. Misalnya ada orang yang sensitif terhadap gluten, ada orang yang sensitif terhadap kacang-kacangan tertentu, dia akan lebih aktif gitu ya, anak itu akan lebih aktif misalnya dia kalau makan jenis-jenis kacang tertentu atau jenis-jenis zat tertentu. Ada anak yang jadi lebih aktif kalau dia terlalu banyak minum susu formula misalnya. Karena mau tidak mau susu formula kan tidak alami murni seperti ASI. Kalau usia anak ibu 5 tahun, pasti dia sudah dapat asupan makanan tambahan, kan seperti itu. Perhatikan Bapak Ibu, nutrisi dietnya, apa yang mereka makan misalnya. Dulu pernah ada sebuah kasus cerita gitu, setelah saya ngobrol dengan orang tuanya, saya perhatikan Bapak Ibunya punya kebiasaan kumpul bersama minum teh pada malam hari, itu waktunya sekitar jam 7, jam 8, pada saat itu biasanya yang disajikan semuanya manis dan gula tinggi. Nah, ternyata si anak ini hipersensitivitas terhadap gula. Jadi tentu saja dia tidak akan bisa tidur. Karena tubuh dia baru terima itu ketika pukul sekitar 8 atau 9. Bapak Ibu bisa perhatikan dia mau tidur jam 9-nya, dia baru masuk asupan itu jam 8. Itu tentu saja akan membuat dia tidak bisa lagi itu. Nah, cara dia membuat lelah itu sebenarnya yang paling banyak kelelahan itu lebih baik pada otak sebenarnya ya daripada pada fisik. Karena kalau anak-anak kecil di bawah usia 10 tahun, mereka lebih sedikit kan menggunakan fungsi otak karena memang fisiologis tubuhnya begitu. Maka kita berikan ke mereka kesibukan-kesibukan yang membuat dia cepat lelah, tidak hanya fisiknya, tapi juga kerja otak. Maksudnya apa? Misalnya dia diajak baca buku yang membuat dia harus
ada gamesnya, ada mikirnya seperti itu, sehingga membuat dia, atau justru yang sebaliknya, perhatikan kecenderungan anak itu. Kalau misalnya dia minum susu, ada susu tertentu, jam-jam tertentu, lihat apakah kalau dia tidak minum pada jam itu, dia tetap seperti itu, Ibu. Jadi perhatikan asupannya dan lihat apakah permasalahan hiperatifnya itu berkaitan dengan fisiologis atau bukan. Kalau dua-duanya juga tidak, jadi anak tidak punya alergi tertentu, tidak ada juga masalah fisiologis, bisa juga masalah psikologis. Apakah ada masalah misalnya, mohon maaf, jam berapa Bapak pulang ke rumah, Bu? Apakah mungkin anak itu menunggu Bapaknya? Jadi hal-hal seperti ini di luar itu hanya bisa kita pahami dengan ngobrol pada anak itu. Kenapa sih ada yang nggak bisa tidur gitu? Atau kenapa ada anak saya ada yang misalnya ada satu masalah gitu ya, ada yang pernah dia sulit tidur atau apa, ternyata dia punya alergi gitu. Jadi ada alergi tertentu yang hanya keluar pada malam hari. Nah, hal-hal seperti itu yang kita atasi adalah masalahnya dulu. Jadi bukan memikirkan kenapa dia lari-lari terus, kenapa dia nggak tidur jam 10, atau kenapa dia hiperaktif, atau sama sekali tidak aktif. Pada anak-anak yang tidak aktif, kelihatannya permasalahannya kepada tadi yang saya gambarin di otak, ada yang merah sama yang biru, yang saya terus dopamin sama ada serotonin seperti tadi. Dopamin dan serotonin itu Bapak Ibu keluarnya bagaimana? Keluarnya dopamin dan serotonin pada otak kita kalau kita mendapatkan aktivitas atau objek yang membuat kita senang. Nah, kalau dia tidak keluar, anak akan tidak punya motivasi. Dia akan rendah. Misalnya begini, ada orang kalau dia minum teh panas, motivasinya tinggi. Kenapa? Ternyata asosiasi pada otaknya adalah kalau ketika zat teh itu masuk ke tubuhnya, otak akan memproduksi dopamin, lalu dia menjadi senang, karena senang dia akan termotivasi, seperti itu. Jadi pada anak-anak yang sebaliknya, yang tidak hiperaktif, tapi malah justru pasif sekali, perhatikan kemungkinan apakah dia tidak mendapatkan asupan yang dibutuhkan otaknya untuk mengeluarkan dopamin dan serotonin tadi. Jadi mungkin ada zat-zat yang kurang, mungkin, mohon maaf, secara gizi, misalnya dia kurang pada biji-bijiannya. Jadi orang Indonesia punya kekurangan, biasanya makanan kita tinggi gluten, tinggi tepung, tinggi minyak, tapi tidak tinggi serat dan tidak tinggi biji-bijian. Padahal kebanyakan biji-bijian seperti misalnya kacang almond, kacang walnut, tadi waktu saya ngomong gambar otak kan di bawahnya saya taruh gambar kacang walnut ya, Bapak Ibu. Karena kacang-kacangan ini bagus sekali fungsinya buat fungsi otak. Nah, kesalahan kita adalah ketika kita punya kacang yang luar biasa, namanya kacang mete, itu Allah kasihkan di Indonesia. Bapak Ibu bisa komplain sama saya, Bu, di Indonesia nggak ada pistasio, di Indonesia nggak ada walnut, Ibu jangan nyebut itu. Di Indonesia kita punya kacang mete misalnya. Kesalahannya adalah kacang mete itu kita goreng. Ketika kacang trans fat yang ada di dalam kacang itu kita goreng, maka dia menjadi fat yang buruk bagi tubuh. Maka fungsi maksimumnya berkurang. Ini kesalahannya. Lalu gimana, Bu? Makan kacang metenya mentah. Di luar negeri, orang-orang makan kacang itu raw. Karena sudah terbiasa untuk makan raw food. Kalau kita nggak bisa mentah, paling tidak kita oven saja. Di oven, tanpa tambahan minyak, dan tanpa tambahan gula. Kalau mau dikasih garam sedikit boleh, tapi kalaupun mau dikasih gula, mungkin diganti dengan substitusi gula yang bukan gula pasir. Jadi misalnya kita ganti dengan gula kelapa yang organik, atau misalnya kita ganti dengan madu. Jadi setelah dia di oven, baking, habis itu dikasih madu, baru mungkin seperti hanya ditumis tanpa minyak seperti ini. Nah, itu fungsi-fungsi seperti ini. Kacang-kacangan ini kita menyebutnya golongan biji-bijian ya. Golongan bijian ini seperti gandum dan sebagainya, itu fungsinya luar biasa pada otak-otak tertentu. Jika itu kekurangan, dopamin pada anak akan berkurang, maka dia tidak akan punya keinginan untuk melakukan sesuatu, pesimis anaknya seperti itu. Tapi kalau dia hanya diam, Bapak Ibu, diamnya itu karena sifat ya, mungkin karena pembawaan, jangan disalahkan. Karena itu tidak ada hubungannya dengan dopamin atau serotonin. Memang mungkin sifat bentuk tipe anaknya seperti itu. Yang Bapak Ibu bisa cek adalah dia masih punya motivasi tidak melakukan hal-hal tertentu yang positif. Kalau masih ada, berarti diamnya justru diam yang bagus. Jangan salah, tadi saya menyebutkan angka 20 dan 24 untuk fungsi otak yang normal pada remaja.
ada anak-anak tertentu, dan itu Masya Allah saya pernah melihat beberapanya, di usia 7 dan 6 tahun fungsi otaknya sudah normal. Kenapa? Karena mungkin impulsnya bagus, bibitnya bagus, dan ketika di dalam kandungan dia distimuli juga dengan bagus. Sehingga anak itu sudah lahir dengan fungsi otak yang bagus, lalu dikembangkan setelah dia bahasa balita, baru usia 7 tahun, 8 tahun itu sudah seperti orang dewasa. Nah, kalau seperti ini biasanya anaknya memang pendiam. Tetapi nggak masalah kalau dia motivasinya masih bagus ya. Begitu ya mungkin Bapak Ibu. Jadi insya Allah mohon maaf kalau kurang menjawab gitu ya, tapi semoga bisa berterima insya Allah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Sepertinya pertanyaannya kita batasi sampai sini Ibu, karena memang waktunya agak agak terbatas gitu. Ya, cuma kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa disampaikan langsung ke Ibu. Boleh lewat Ocean, nanti bisa dikontakkan ke saya, nanti saya akan kirimkan jawabannya. Insya Allah jika Allah menghendaki dan jika saya dimampukan untuk itu. Doakan agar saya dimampukan ya Bapak Ibu, insya Allah. Amin ya Allah. Jadi Bapak Ibu, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan lebih lanjut kepada Ibu Astri, bisa menyampaikannya melalui Ocean ya, melalui admin Ocean. Ya. Baik. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu doa penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fikri MED. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sebelum kita tutup webinar kali ini, kita sama-sama baca doa. Semoga kegiatan kita kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan keberkahan, dan semoga kita menjadi the best parents ya untuk anak-anak kita. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda hisab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kulliha. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarruhum wafiqna rabbahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis su' wa ahlid dair. Wafiqna wa iyyahum khuluqan hasanan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an mubaraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terakhir mungkin Bapak Ibu kita membaca satu doa lagi, doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fikri yang telah menyampaikan doa penutupnya. Diingatkan kembali kepada Ibu Bapak peserta seminar untuk mengisi form untuk mendapatkan ini ya, sertifikat. Alamatnya ini mungkin di screen sudah ada ya, di itu bit.ly sertifikat underscore gitu, jangan lupa ada underscore-nya. Nah, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di acara seminar ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali pada seminar-seminar berikutnya yang insya Allah diinfokan
lewat email atau lewat WhatsApp nanti bila ada seminar lagi. Kurang lebihnya mohon maaf, insya Allah bila ada info lebih lanjut mengenai sertifikat dan mengenai info-info lain, insya Allah kami akan segera sampaikan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.